Bab 511 Peringatan. Di ujung telepon yang lain, Zhou Yu sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota provinsi. Setelah menerima panggilan itu, alisnya berkerut. Siapa pihak lainnya? Mereka dari unit mana? Menekan amarahnya, LV Fang berkata. Mereka dari Departemen Pengawasan Negara, bernama Zheng Weixiang. Pria ini, yang dibutakan oleh nafsu, bahkan berani mendekati Nona Sui sebelumnya. Aku benar-benar ingin menamparnya, tetapi Nona Sui menghentikanku. Dia memintaku untuk memberitahumu. Petik 2. Mata Zhou Yu menyipit. Kakak LV, aku mengerti. Aku akan menanganinya. Oke. Setelah menutup telepon, Zhou Yu jelas memancarkan kemarahan dingin. Wei Wuya dan Jiang Fengyan sama-sama menyadari bahwa Zhou Yu sedang kesal. Wei Wuya bertanya, Zhou Yu, ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Zhou Yu secara singkat menceritakan kejadian tersebut dengan Departemen Pengawasan. Setelah mendengarkan, Wei Wuya tertawa kecil. Itu masalah kecil. Saya kenal kepala Departemen Pengawasan. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Menteri Wei, Anda terluka parah. Kamu tidak perlu repot-repot dengan hal ini. Saya kenal Gubernur Qi. Saya akan berbicara dengannya, dan itu seharusnya bisa menyelesaikan masalahnya. Petik 2. Wei Wuya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mungkin tidak mampu mengatasinya. Zhou Yu terkejut. Apakah ada yang tidak dapat ditangani Gubernur? Wei Wuya tersenyum. Zhou Yu, sepertinya kamu tidak menyadari betapa dalamnya masalah yang ada di pemerintahan negara. Meskipun Gubernur Qi memegang jabatan gubernur yang terhormat dan merupakan tokoh nomor 1, ada juga musuh di dalam pemerintahan negara bagian yang memiliki koneksi langsung ke ibu kota. Jadi, ada beberapa hal yang mungkin tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh Gubernur Qi. Petik 2. Jangan khawatir, saya akan menelepon dan masalah ini akan ditangani. Zhou Yu mengangguk. Kalau begitu aku harus merepotkan Menteri Wei. Wei Wuya melambaikan tangannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Setelah percakapan singkat, dia menutup telepon. Lalu dia mengirimkan pesan teks. Semua sudah siap. Kepala Departemen Pengawasan mereka bermargalin. Saya kenal dia. Dia akan segera menangani masalah ini. Namun, saya tidak berpikir masalah ini akan sesederhana itu. Zheng Weixiang tidak akan punya nyali untuk merepotkanmu tanpa ada yang mendukungnya dari belakang. Itulah sebabnya saya sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Kita akan segera mendapat kabar. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Wei Wuya memang menteri paviliun bela diri yang cerdik dan teliti. 10 menit kemudian, sebuah pesan tiba di telepon Wei Wuya. Setelah membacanya, matanya menampakkan jejak keterkejutan. Dia sebenarnya datang sendiri. Zhou Yu bertanya dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Melihat ke atas, Wei Wuya berkata dengan sungguh-sungguh. Sudah diperjelas. Zheng Weixiang menerima instruksi dari Ji Chunming, Wakil Direktur Departemen Pengawasan, untuk menimbulkan masalah di Huan Yu Corporation. Dan alasan Ji Chunming melakukan ini adalah untuk menunjukkan kesetiaan, karena ada tokoh penting yang datang ke kota Provinsi Qinsu. Petik 2. Seorang tokoh terkenal. Siapa? Zhao Xinyan dari keluarga Zhao di ibu kota. Wei Wuya tersenyum. Zhao Xinyan ini adalah seorang elit dari keluarga Zhao di ibu kota. Sepertinya keluarga Zhao dari ibu kota bertekad untuk berurusan denganmu. Petik 2. Zhou Yu tidak menyangka bahwa keluarga Zhao dari ibu kota akan mengirim seseorang secepat ini. Sangat mungkin bahwa setelah mengalami kemunduran berturut-turut, Zhao Songqing telah meminta bantuan keluarga Zhao. Melihat wajah Zhou Yu berfluktuasi antara terang dan gelap, Wei Wuya meyakinkannya. Jangan khawatir, saya tidak bisa menjamin tempat lain, tapi di sini, di Qinsu, saya masih punya keyakinan. Tidak peduli siapa yang mereka kirim, mereka tidak akan berani bersikap terlalu lancang. Petik 2. Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata, saya tidak takut mereka akan mendatangi saya hanya khawatir mereka mungkin akan mengincar keluarga dan teman-teman saya. Wei Wuya mengangguk. Semakin besar keluarganya, semakin tidak bermoral mereka. Hal ini memang memerlukan kehati-hatian. Petik 2. Namun, tenang saja, aku berjanji padamu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga orang-orang yang kamu sayangi tetap aman. Terima kasih, Menteri Wei. Zhou Yu membungkuk sambil menangkupkan kedua tangannya. Ngomong-ngomong, Menteri Wei, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Zhao dari ibu kota? Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi mereka? Berbicara tentang keluarga Zhao, bahkan Wei Wuya menunjukkan ekspresi serius. Keluarga Zhao dari ibu kota, mereka benar-benar raksasa. Grup Huan Yu. Pada saat ini, Sui Tianyu sedang membungkuk untuk menuangkan teh untuk Zheng Weixiang.
Tatapan mata Zheng Weixiang tanpa malu-malu tertuju pada leher Sui Tianyu, dan dia mengeluarkan suara tes-tes. Meskipun Direktur Sui berpakaian sangat konservatif, orang dapat mengatakan bahwa Direktur Sui memiliki aset yang cukup besar. Bagaimana kalau aku meremasnya untuk melihat apakah mereka asli seperti kelihatannya? Pada titik ini, Zheng Weixiang menjadi semakin tidak terkendali, godaannya berubah menjadi ucapan penuh komentar cabul. Jauh di lubuk hatinya, Sui Tianyu sudah membenci Zheng Weixiang sampai ke akar-akarnya dan berharap dia bisa menghajarnya habis-habisan. Tetapi dia tidak bisa. Bagaimanapun, Zheng Weixiang adalah pejabat pemerintah dengan kekuasaan besar di tangannya. Dia harus menanggungnya. Dia yakin Zhou Yu pasti akan menyelesaikannya. Namun, semakin Sui Tianyu bertahan, Zheng Weixiang menjadi semakin kurang ajar. Melihat Sui Tianyu tidak menanggapinya, dia malah mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Sui Tianyu, mencoba menariknya ke dalam pelukannya. Sui Tianyu terkejut dan berjuang mati-matian untuk melepaskan diri. Setelah melepaskan diri, Sui Tianyu menutupi dadanya dan mundur beberapa langkah. Menghadapi perilaku tak terkendali dari Zheng Weixiang, dia tidak bisa lagi memaksakan senyum. Sui Tianyu berkata dengan marah, "Zheng, apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Zheng Weixiang tertawa keras. "Tentu saja, untuk bekerja sama denganmu dalam menghabiskan waktu. Apakah kamu tidak mencoba menunda saya, membiarkan manajer umum kamu mencari bantuan? Kalau begitu, aku beri kamu waktu. Sekarang aku bebas, kenapa tidak bersenang-senang saja?" Sui Tianyu terkejut. Dia tidak menyangka Zheng Weixiang tahu bahwa dia telah mengirim LV Fang untuk meminta bantuan, namun dia tidak menghentikannya. Apa artinya ini? Itu berarti dia sepenuhnya percaya diri. Jantungnya berdebar kencang, dan tiba-tiba dia mendapat firasat buruk. Wajah Zheng Weixiang penuh dengan senyum mesum. "Sejujurnya, karena aku berani datang ke sini, tentu saja aku punya keyakinan penuh. Sebaiknya kau tidak membuang-buang waktumu. Sekarang, aku peringatkan kamu. Jika kau menghindar lagi, aku akan segera menutup grup Huanyumu sepenuhnya." Setelah berbicara, dia berjalan tanpa tergesa-gesa menuju Sui Tianyu. Peringatan Zheng Weixiang membuat Sui Tianyu tidak punya pilihan untuk menghindar atau tetap bertahan. Melihat laki-laki menjijikkan itu mendekatinya, dia begitu cemas hingga matanya memerah, dan air matanya hampir mengalir keluar. Zheng Weixiang menjadi lebih bersemangat. Dengan wajah cabul, dia benar-benar mengulurkan tangannya lurus ke dada Sui Tianyu. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Bab 512. Serang aku. Zheng Weixiang tentu saja sangat kesal menerima panggilan telepon di saat kritis seperti itu. Dia melirik layar dan melihat bahwa Menteri Lei yang menelepon. Menteri Lei adalah kepala departemen pengawasan mereka dan atasan langsungnya. Namun, Zheng Weixiang tidak takut padanya karena dia bukan salah satu orang Menteri Lei. Di belakangnya berdiri orang lain. Namun, demi penampilan, dia tetap harus melakukan tugasnya, jadi Zheng Weixiang untuk sementara waktu membiarkan Sui Tianyu dan menjawab telepon. "Halo, Menteri Lei." Sebelum Zheng Weixiang selesai berbicara, Menteri Lei mulai memarahinya dengan marah melalui telepon. "Zheng Weixiang, siapa gerangan yang memberimu nyali untuk pergi dan membuat masalah di grup Huan Yu tanpa laporan?" Mendengar suara ini, Zheng Weixiang menyipitkan matanya. "Wakil Menteri Ji meminta saya untuk datang." "Ji Chunming." Menteri Lei mendengus dingin. "Zheng Weixiang, perlu saya tegaskan, di Departemen Pengawasan, saya yang memegang kendali." "Menteri Lei, saya minta maaf, tapi saya tidak bisa kembali kecuali Wakil Menteri Ji mengizinkannya." Wakil Menteri Ji adalah pendukung Zheng Weixiang, dan terlebih lagi, dia tahu bahwa Wakil Menteri Ji memiliki pendukung yang kuat di ibu kota, jadi dia tidak takut pada Menteri Lei. "Zheng Weixiang, aku tidak peduli anjing siapa kau, aku katakan sekali lagi, segera kembali ke sini, atau berkemas dan pergi sekarang juga. Tidak percaya padaku? Coba saja." Petik 2. Alis Zheng Weixiang berkerut. Dia tidak menyangka lelaki tua itu bersikap setegas itu hari ini. Dia melirik Sui Tianyu, seolah-olah dia mengerti sesuatu. "Baiklah, aku akan segera kembali." Setelah menutup telepon, dia menatap Sui Tianyu sambil tersenyum. "Kalian berusaha keras untuk menunda, mencari bala bantuan. Pastilah Menteri Lei yang Anda tunggu." Petik 2. Untuk bisa membujuk si tua bangka Menteri Lei itu untuk berbicara atas nama Anda, harus saya akui, Anda cukup mampu. Namun, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Menteri Lei akan segera dimutasi, dan wakil menteri kita, Ji Chunming, memiliki pelindung di ibu kota dan akan segera naik pangkat. Secara sederhana, bala bantuan yang Anda temukan tidak memenuhi syarat. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Sui Tianyu berubah. Begitu Menteri Lei menelepon, Sui Tianyu langsung menduga bahwa mungkin Zhou Yu telah menemukannya.
Dia berharap Menteri Lei dapat menyelesaikan masalah itu dengan harapan besar. Namun di luar dugaan, Zheng Weixiang tidak ambil pusing dengan Menteri Lei. Sekarang, masalahnya serius. Pada saat itu, Zheng Weixiang menatap Sui Tianyu dengan senyum jenaka. Direktur Sui, jangan khawatir. Selama kamu bersedia tidur denganku, aku masih bersedia membantumu. Bagaimana? Sui Tianyu meraung marah. Dalam mimpimu, wajah Zheng Weixiang menjadi gelap. Sialan, Jalang, kau tak tahu apa yang baik untukmu. Percaya atau tidak, aku akan memaksamu sekarang juga. Petik 2. Setelah berbicara, dia menyerangnya dengan kasar. Tepat saat itu, bang! Suara yang keras. Pintu ruang konferensi ditendang terbuka, dan Zhou Yu melangkah masuk. Coba gerakan otot. Sui Tianyu nyaris mati ketakutan, tetapi saat mendengar suara Zhou Yu, dia pun bergegas ke arahnya dengan panik dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Pada saat yang sama, air mata tak dapat terbendung lagi jatuh. Seperti manik-manik yang putus dari talinya. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar tekanan yang baru saja dialaminya. Zhou Yu, kamu akhirnya datang. Jika kau tak melakukannya, aku tak akan tahu harus berbuat apa. Kau mempercayakan kelompok itu kepadaku, dan aku begitu takut menghancurkannya sehingga aku tidak akan mampu menghadapimu. Petik 2. Zhou Yu menatap Sui Tianyu di depannya, menangis sejadi-jadinya, dan tidak dapat menahan rasa sakit saat dia menyeka air matanya. Bukankah aku sudah mengatur seorang ahli bela diri untuk melindungimu? Jika dia berani menyentuhmu, kau seharusnya melumpuhkannya saat itu juga. Sui Tianyu terisak. Dia bukan orang hina, bagaimana mungkin aku berani membiarkan seseorang menyentuhnya? Zhou Yu tersenyum tipis. Tianyu, ingat kata-kataku, mulai sekarang, siapapun orangnya, kalau berani macam-macam di sini, langsung saja bertindak, tak perlu sungkan. Jika terjadi sesuatu, aku akan mendukungmu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berbalik ke arah Zheng Weixiang. Putuskan lenganmu sendiri, dan aku mungkin akan membiarkanmu merangkak keluar dari sini. Zheng Weixiang tidak menyangka pemuda ini berbicara begitu kurang ajar, dan langsung membentaknya. Nak, kau pikir kau siapa, ikut campur dalam urusanku? Apakah kamu lelah hidup? Zhou Yu tidak punya waktu untuk omong kosong. Dia hanya mengulurkan jarinya dan membuat gerakan mengiris di udara. Gang Jin yang ganas langsung memutuskan salah satu lengan Zheng Weixiang. Lalu dia melangkah maju dan menendangnya tepat di dada. Menyembur. Zheng Weixiang muntah darah, menjerit, dan terpental. Zhou Yu. Sui Tianyu terkejut, dan segera mencoba menghentikan Zhou Yu. Zhou Yu, ini tidak pantas. Lagi pula, dia orang pemerintah negara bagian. Zhou Yu mencibir. Jangan khawatir, dia tidak akan ada lama lagi. Sui Tianyu tercengang. Tepat pada saat itu, LV Fang juga bergegas masuk. Melihat Zhou Yu telah memukuli Zheng Weixiang hingga berdarah dan pingsan, wajah LV Fang berubah. Zhou Yu, kenapa kamu memukulnya seperti ini? Dia seorang pria dari pemerintah negara bagian. Zhou Yu mengejek. Bahkan jika dia adalah Kaisar Giok sendiri, aku tidak akan ragu untuk memukulnya. LV Fang menarik napas dalam-dalam. Dia menganggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangan agar anak buahnya menyeret Zheng Weixiang keluar. Zhou Yu, ada sesuatu yang terasa aneh bagiku tentang kejadian ini. Mengapa Departemen Pengawasan tiba-tiba mengejar kita? Mungkinkah keluarga Liu dan orang-orang itu sedang merencanakan sesuatu? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Itu bukan mereka. Kali ini, mereka menargetkan saya. Menargetkanmu. LV Fang dan Sui Tianyu keduanya tampak bingung. Zhou Yu, siapa yang ingin menangkapmu? Keluarga Zhao dari ibu kota. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Sui Tianyu dan LV Fang berubah drastis. Apa? Keluarga Zhao dari ibu kota? Zhou Yu, bagaimana kamu bisa mendapat masalah dengan mereka? Ini buruk. Petik 2. Keluarga Zhao dari ibu kota, mereka adalah kekuatan yang sangat besar. Jika mereka berhasil membangun bisnis mereka di ibu kota dan menjadi kekuatan kelas 1, jelas betapa kuatnya mereka. Petik 2. Zhou Yu tersenyum sedikit. Tianyu, kakak LV, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika prajurit mendekat, halangi dia, jika air datang, tutup dengan tanah. Keluarga Zhao mungkin mendominasi di ibu kota, tetapi itu tidak berarti mereka dapat membuat gelombang di Qinsu. Petik 2. Bab 513. Zhao Zinian. Saat Zhou Yu sedang menangani urusan grup Huan Yu, seorang petinggi tiba di panggung seni bela diri. Pada saat ini, di dalam ruang konferensi paviliun seni bela diri. Seorang pria parubaya duduk di tengah sofa, wajahnya tenang namun entah bagaimana menarik dan tidak mungkin diabaikan.
Duduk di sana, dia seperti gunung, membuat semua orang di sekitarnya merasa tercekik. Dia adalah pejabat yang dikirim oleh keluarga Zhao dari ibu kota, Zhao Zinian. Di samping Zhao Zinian ada seorang pria lain yang usianya kira-kira sama. Orang ini memiliki sikap dingin, dengan mata tertutup dan aura kuat terpancar dari tubuhnya, kulitnya berkilau dengan kilau metalik. Hanya dari penampilannya saja, orang bisa tahu kalau dia ahli penyempurnaan tubuh. Namanya adalah Iron Reverence. Iron Reverence adalah seorang master yang dilatih dengan penuh ketelitian oleh keluarga Zhao di ibu kota, terampil dalam pelatihan horizontal. Bahkan penguasa alam suci jarang berhasil menembus pertahanannya. Di depan Zhao Zinian duduk Zhao Songqing, Yang Tianpeng, dan lainnya. Menghadapi Zhao Zinian, bahkan Yang Tianpeng, utusan khusus dari aula hukuman, bersikap sangat sopan. Saudara Zinian, kamu pasti datang jauh-jauh dari ibu kota untuk menghadapi Zhou Yu, kata Yang Tianpeng. Kapan kita akan menyerang? Kami semua mengikuti perintah saudara Zinian. Wajah Zhao Zinian tetap acuh tak acuh. Bocah Zhou Yu itu tidak layak untuk aku kunjungi sendiri. Berurusan dengannya hanya masalah kenyamanan. Kali ini, aku punya urusan yang lebih penting di negara Qin. Zhao Songqing juga tercengang. Bahkan dia mengira Zhao Zinian datang khusus untuk menghadapi Zhou Yu. Dia buru-buru bertanya, "Paman, apa yang lebih penting dari masalah itu?" Zhao Zinian menatap Zhao Songqing dengan tatapan tajam. "Songqing, apa yang kukatakan padamu sebelum kau pergi? Apakah kamu sudah lupa?" Zhao Songqing melompat, dengan cepat menjawab. "Tidak, aku tidak lupa. Kau menyuruhku untuk menjunjung tinggi kehormatan dan otoritas keluarga Zhao, yang telah kulakukan, tapi Zhou Yu." "Tutup mulutmu." Zhao Zinian melanjutkan, "Zhou Yu itu, gelombang apa yang mungkin bisa dia sebabkan sendiri. Namun, apakah kamu menyadari betapa besar kerusakan reputasi yang disebabkan oleh pengkhianatan aliansi komersial Tianhu terhadap keluarga Zhao kita? Beiyong dari aliansi komersial Tianhu sebenarnya dibesarkan oleh Zhao Zinian sendiri. Meskipun aliansi komersial Tianhu tidak besar dan tidak pernah mendapat banyak perhatian dari keluarga Zhao, peralihan mereka ke pihak Zhou Yu bukanlah masalah kecil. Ini adalah masalah wajah keluarga Zhao. Di tempat-tempat seperti ibu kota, di mana harga diri adalah yang terpenting, keluarga Zhao tidak bisa menoleransi sebutir pasir pun di mata mereka." Perkataan Zhao Zinian membuat semua orang terkejut. Tak seorang pun menduga bahwa pengkhianatan terhadap aliansi komersial Tianhu yang tampaknya tidak penting akan menjadi perhatian utama Zhao Zinian. Adapun Zhou Yu, dia sama sekali diabaikan. Adegan ini terasa sangat familiar. Dahulu kala, mereka memandang Zhou Yu dengan cara yang sama, namun sekarang lihatlah apa yang terjadi pada mereka. Yang Tianpeng segera memberi nasihat dengan nada terukur. "Saudara Zinian, menurutku aliansi komersial Tianhu tidak perlu diributkan. Jika kau suka, aku bisa meminta paviliun seni bela diri untuk mengurusnya atas namamu." Petik 2. Masalah sebenarnya terletak pada Zhou Yu ini. Saudara Zinian, tolong jangan meremehkannya. Petik 2. Guru surgawi Jin Dingtian sangat tersohor, namun ia meremehkan Zhou Yu dan akhirnya tewas di tangannya, menjadi batu loncatan bagi ketenaran Zhou Yu. Wajah Zhao Zinian penuh dengan penghinaan. Apakah guru surgawi Jin Dingtian itu layak dibandingkan dengan keluarga Zhaoku? Utusan khusus Yang, sejujurnya, kata-kata ini seharusnya tidak datang dari Anda. Bawa seseorang seperti Jin Dingtian ke ibu kota dan lihatlah. Ada banyak anak muda di sana yang bisa mengalahkannya. Petik 2. Apalagi mereka yang terhormat di sisiku, mereka semua adalah spesialis dalam menyempurnakan tubuh fisik mereka. Di hadapan orang-orang terhormat, Jin Dingtian hanyalah lelucon. Dalam pidatonya, Zhao Zinian jelas-jelas tidak menganggap serius guru surgawi Jin Dingtian, dan terlebih lagi Zhou Yu. Melihat Zhao Zinian masih tidak menanggapi Zhou Yu dengan serius, Yang Tianpeng menjadi cemas. "Saudara Zinian, saya juga berasal dari ibu kota, dan saya sangat menyadari apa yang Anda katakan. Tapi anak Zhou Yu ini benar-benar bukan orang biasa. Bahkan saya tidak yakin saya bisa mengalahkannya dengan cepat." Petik 2. Alis Zhao Zinian terangkat. "Utusan khusus Yang, kamu melebih-lebihkan. Aku dengar dia hanya seorang kultivator tingkat bawaan. Disitulah dia menjadi tangguh. Selain itu, dia memiliki beberapa pembantu di tingkat Saint Realm. Jika mereka bekerja bersama, itu menjadi kekuatan yang signifikan. Inilah sebabnya kami tidak bisa mengalahkan anak ini." Petik 2. Mendengar kata-kata Yang Tianpeng, Zhao Zinian masih tampak meremehkan. "Hanya ayam dan anjing. Saudara Zinian. Baiklah, utusan khusus Yang, saya melihat kekhawatiran Anda. Kau pikir kekuatan keluarga Zhaoku tidak cukup, bukan? Ayo kita lakukan ini. Yang Mulia Besi, berlatihlah dengan utusan khusus Yang dan tunjukkan padanya kekuatanmu." Petik 2.
Iron Reference perlahan membuka matanya yang tenang bagaikan kolam yang tenang. Dia mengangguk, lalu melangkah maju, mendekati Yang Tianpeng. Tanpa berbicara, jelas bagi siapapun bahwa dia tidak menganggap Yang Tianpeng serius. Yang Tianpeng juga terburu-buru. Dia segera berdiri dan berkata, "Baiklah, biarkan aku menguji kekuatan Venerable Iron. Yang Mulia Besi, silakan bergerak." Yang Mulia Besi berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak perlu. Aku akan berdiri saja di sini. Kamu bisa menyerang sesuka hati." Pernyataan ini membuat Yang Tianpeng murka, yang merupakan master alam suci. Iron Reference berani meremehkannya seperti itu. Dia tidak mau banyak bicara lagi dan langsung menyalurkan tenaganya, melancarkan pukulan berkekuatan penuh. Iron Reference memang tidak menghindar atau menghindar, membiarkan pukulan itu mendarat tepat di dadanya. Dentang. Suara logam tumpul bergema. Yang Tianpeng terguncang mundur beberapa langkah, wajahnya memerah, lengannya mati rasa dan terkulai. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan pria ini sungguh luar biasa. Iron Reference meliriknya tanpa ekspresi. "Terima kasih atas pertarungannya," katanya. Setelah berbicara, dia berbalik dan melangkah mundur. Zhao Zinian tersenyum. "Sekarang, bagaimana menurutmu, utusan khusus Yang?" Pada saat ini, wajah Yang Tianpeng menggambarkan kegembiraan. Zhao Zinian tidak melebih-lebihkan. Dengan pembelaan Iron Reference, dia bahkan tidak bisa menggoyahkannya, dan Zhou Yu pun akan semakin kecil kemungkinannya. Bagus, dengan kekuatan Venerable Iron yang begitu hebat, anak itu Zhou Yu jelas bukan tandingannya. Tepat pada saat itu, seorang murid pavilion seni bela diri berlari masuk. "Utusan khusus, Tuan, ada orang di luar yang mengaku dari Departemen Administrasi Negara, bernama Ji Chunming, dan dia meminta audiensi dengan Tuan." Zhao. Bab 514. Wei Wuya kembali. Ji Chunming. Yang Tianpeng benar-benar bingung. Dia melihat ke arah Zhao Zinian. Alis Zhao Zinian terangkat. "Dia. Aku tak menyangka dia akan begitu bernafsu ingin menemuiku, datang begitu cepat. Biarkan dia masuk." Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan perut buncit dan kepala agak botak bergegas masuk, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Begitu dia masuk, dia melihat ke arah Zhao Zinian. "Zhao, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Apakah kamu mengingatku? 5 tahun yang lalu, berkat kata-katamu, aku bisa menduduki jabatan Wakil Direktur Departemen Pengawasan." Petik 2. Zhao Zinian berkata dengan acuh tak acuh. "Sedikit. Mungkin itu hal yang remeh bagimu, tapi bagiku, itu masalah besar. Kamu seperti orang tua kedua bagiku. Aku tahu kamu akan datang, jadi aku secara khusus menyiapkan hadiah untukmu." "Sebuah hadiah?" Zhao Zinian terkejut. "Hadiah apa?" "Kudengar ada orang bernama Zhou Yu yang selalu membuat masalah bagi keluarga Zhao Mu dan bahkan menyinggung Zhao Songqing, Tuan Muda. Saya mengetahui dia memiliki bisnis besar di provinsi ini, yang disebut Huan Yu Group." Petik 2. Ketua Huan Yu Group adalah Sui Tianyu. Wanita ini memiliki hubungan yang mendalam dengan Zhou Yu, dan saat ini dia mengelola perusahaan atas nama Zhou Yu. Saya sudah menugaskan orang untuk menyelesaikannya. Saya akan memastikan mereka mengerti betapa beratnya konsekuensi karena menyinggung Ten Zhao. Ji Chunming adalah gambaran seorang penjilat. Zhao Zinian tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak menyangka kamu, seorang deputi di Departemen Pengawasan, akan membela kehormatan keluarga Zhao Ku seperti ini." "Bagus, sangat bagus." Petik 2. "Songqing, apakah kamu melihat itu? Beginilah seharusnya orang-orang di bawah keluarga Zhao bertindak." Zhao Songqing buru-buru membungkuk dan berkata, "Paman, saya mengerti. Saya akan memperhatikannya mulai sekarang." Petik 2. Zhao Zinian mengangguk, lalu menoleh untuk melihat Ji Chunming. "Kamu bilang kamu bekerja di mana lagi?" Ji Chunming dengan cepat membungkuk dan mengikis. "Saya berada di Departemen Pengawasan Ibu Kota Negara Bagian. Sebagai wakil, kan?" Ya. "Bagus, asalkan kamu melakukan pekerjaan yang baik untuk keluarga Zhao Ku, kamu akan segera dipromosikan ke posisi kepala." Mendengar kata-kata ini, Ji Chunming begitu gembira hingga ia hampir berlutut. Dia telah menggunakan seluruh akalnya untuk mendapatkan hal ini. "Terima kasih, Tuan Zhao, terima kasih banyak. Mulai sekarang, aku, Ji Chunming, adalah anjing keluarga Zhao. Apapun yang kau minta aku lakukan, aku akan melakukannya tanpa sepatah kata pun." Petik 2. "Hahaha, bagus." Zhao Zinian mengangguk, jelas sangat senang. Lalu dia berbalik menatap Yang Tianpeng. "Utusan Yang, selain menangani masalah asosiasi perdagangan Tianhu di Qinzhou, saya punya masalah penting lain yang membutuhkan bantuan Anda." Yang Tianpeng segera berkata, "Kamu tidak perlu sopan, Saudara Zinian,
katakan saja terus terang kepadaku. Baiklah. Mata Zhao Zinian menyipit, dan kilatan kejam memancar melalui matanya. Saya butuh informasi tentang keluarga Lin Diancheng, informasi yang detail semakin baik. Yang Tianpeng mengira itu adalah sesuatu yang penting, tetapi ternyata itu tentang keluarga kecil Lin Diancheng. Namun, dia juga ingat bahwa beberapa waktu lalu ketika Zhao Songqing berada di ibu kota negara bagian, dia telah menyebutkan masalah ini. Hanya saja mereka akhir-akhir ini begitu sibuk berselisih dengan Zhou Yu sehingga masalah ini tidak muncul lagi. Jangan khawatir, Saudara Zinian, aku akan segera meminta seseorang untuk mengumpulkan informasinya. Pada saat ini, Zhao Songqing angkat bicara. Paman, ketika aku meninggalkan ibu kota, kakek juga memerintahkanku untuk berurusan dengan keluarga Lin dari Yancheng. Namun Zhou Yu ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga Lin dari Yancheng, karena dia sekarang adalah menantu mereka. Karena campur tangannya yang terus-menerus, itulah sebabnya kami selalu terhalang di setiap kesempatan. Petik 2. Kita tidak bisa menyentuh keluarga Lin dari Yancheng tanpa menyingkirkannya terlebih dahulu. Zhou Yu adalah menantu keluarga Lin dari Yancheng. Zhao Zinian mengerutkan kening. Dia belum pernah menyelidiki hal ini sebelumnya. Kalau begitu, kita selesaikan dulu urusan kita dengannya setelah mengurus asosiasi perdagangan Tianhu. Bagus, itu yang terbaik. Zhao Songqing dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tepat pada saat itu, murid balai bela diri datang lagi. Utusan Yang, Tuan. Zhao, Menteri Wei. Dikembalikan. Alis Yang Tianpeng berkerut. Dia telah mendengar tentang Presiden Asosiasi Letian yang secara diam-diam berurusan dengan Wei Wuya dan mengira Wei Wuya tidak akan kembali. Namun tak disangka, Wuya kembali secepat itu. Sekarang, dukungannya terhadap Qiu Baiwan dan penindasan terhadap bawahan langsung Jiang Fengnian mungkin akan terungkap. Melihat perubahan ekspresi Yang Tianpeng, Zhao Zinian tampaknya memahami sesuatu. Katanya sambil tersenyum. Apakah hanya Wei Wuya? Utusan Yang, tidak perlu panik, keluarga Zhao ada di sini. Petik 2. Mendengar ini, Yang Tianpeng langsung bersemangat. Terima kasih, Saudara Zinian. Lalu, dia berkata kepada muridnya. Ini adalah aula bela diri, dan dia adalah menterinya. Kalau dia mau pulang, silakan saja, tidak perlu melapor padaku. Petik 2. Murid itu mundur dengan hormat. Namun semenit kemudian, tiba-tiba, beberapa sosok muncul di luar ruang konferensi. Aura yang kuat ditekan langsung ke dalam ruangan. Kemudian, bang! Pintu ruang konferensi ditendang terbuka dengan suara keras. Wei Wuya masuk dengan ekspresi dingin. Utusan Yang, sebagai utusan balai hukuman, kau sebenarnya berkolusi dengan wakil menteri balai bela diriku, dengan sengaja memicu pertikaian internal, yang berujung pada pembunuhan saudara di antara kita. Apakah kau sadar bahwa itu adalah tabu berat di aula hukuman balai bela diri kita, pelanggaran berat? Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Bab 515. Teknik kura-kura misterius. Orang lain di biro bela diri mungkin takut pada aula hukuman seperti halnya mereka takut pada harimau ganas, tetapi Wei Wuya, sebagai kepala departemen, tidak takut padanya, setidaknya, dia tidak takut pada utusan khusus seperti Yang Tianpeng. Setelah menerima jaminan Zhao Zinian, Yang Tianpeng tidak panik sedikitpun. Wei Wuya, kamu berbicara omong kosong, katanya. Jelas bahwa Anda, sang kepala departemen, yang telah mengabaikan tugas sepanjang tahun, salah urus, dan mengalokasikan sumber daya secara tidak adil, yang menyebabkan para wakil kepala di bawah Anda saling membunuh. Apa hubungannya ini denganku? Saya telah melaporkan situasi divisi negara Qin dari Biro Bela Diri kepada para petinggi. Sekarang, kamu seharusnya lebih peduli tentang bagaimana menjelaskan hal ini ke markas besar Biro Bela Diri. Petik 2. Wei Wuya mendengus dingin. Bagaimana menjelaskannya kepada markas besar Biro Bela Diri adalah urusanku, jadi jangan khawatir, balasnya. Fakta bahwa kau telah menimbulkan masalah di Biro Bela Diriku di negara bagian Qin tidak akan berhenti sampai di situ saja. Sekarang, ini wilayahku, dan kau boleh tersesat. Petik 2. Ekspresi Yang Tianpeng langsung berubah jelek. Bagaimanapun, dia adalah utusan khusus balai hukuman, dan Wei Wuya baru saja secara belak-belakan menyuruhnya pergi, yang merupakan kehilangan muka yang sangat besar baginya. Pada saat itulah Zhao Zinian angkat bicara. Perkenalkan diri saya, Menteri Wei. Saya dari keluarga Zhao di ibu kota, Zhao. Dia belum selesai berbicara ketika Wei Wuya memotongnya dengan suara dingin. Aku tidak peduli apakah kamu dari keluarga Zhao di ibu kota atau keluarga lain di ibu kota. Jika Anda datang kepada saya sebagai tamu, tentu saja saya akan memperlakukan Anda dengan sopan, sela dia. Namun, jika kau di sini untuk membuat masalah, maka aku khawatir aku harus memintamu untuk pergi juga, katanya dengan tegas. Saat kata-kata ini diucapkan,
kulit Zhao Xinian juga menjadi gelap. Di ibu kota, tidak banyak orang yang berani bersikap tidak sopan di depan seseorang dari keluarga Zhao di ibu kota. Jadi, Wei Wuya memang sombong sekali. Saya sudah lama mendengar bahwa orang-orang dari Biro Bela Diri di negara bagian Qin sombong. Hari ini, saya telah melihatnya sendiri, kata Zhao Xinian. Namun, saya sangat penasaran apakah Anda benar-benar punya modal untuk mendukung kesombongan seperti itu, tantangnya. Belum sempat kata-kata Zhao Xinian terucap, sang venerate besi yang berdiri di belakangnya melangkah maju. Tatapannya tertuju pada Wei Wuya, penuh dengan provokasi. Menteri Wei, karena Anda adalah pemimpin divisi di Biro Bela Diri negara Qin, kekuatan Anda pasti luar biasa. Saya kira Anda tidak keberatan sedikit berdebat, usulnya. Begitu dia berbicara, sang penghormatan besi melangkah maju dan menyerang Zhao Xinian dengan telapak tangannya. Melihat ini, Jiang Fengyan yang berada di belakang Wei Wuya berubah ekspresi dan hendak campur tangan. Namun, Wei Wuya selangkah lebih maju dan bertindak lebih dulu. Ledakan. Tinju bertemu telapak tangan. Sang Iron Venerate langsung mundur 3 langkah. Wei Wuya, di sisi lain, tetap tidak tergerak, bahkan meletakkan tangannya di belakang punggungnya seolah-olah semuanya tenang dan tenteram. Tampaknya Wei Wuya berada di atas angin, tetapi hanya Jiang Fengyan yang berdiri di belakangnya yang dapat dengan jelas melihat bahwa qi dan darah Wei Wuya mengalir deras di dalam tubuhnya. Bahkan tangan yang diletakkannya di belakang punggungnya sedikit gemetar. Pada titik ini, Zhao Xinian tertawa terbahak-bahak. Menteri Wei benar-benar sesuai dengan reputasinya, mampu memaksa pelayan keluarga Zhao saya mundur 3 langkah. Saya telah belajar sesuatu yang baru, ujinya. Lalu, dia berdiri. Karena Menteri Wei tidak menyambut kami akan pamit, katanya. Dengan itu, dia melangkah menuju pintu keluar. Yang Tianpeng dan yang lainnya mengikutinya. Saat Zhao Xinian melewati Wei Wuya, dia tiba-tiba berhenti, berbisik kepada Wei Wuya. Menteri Wei, siapapun yang menyinggung keluarga Zhao saya akan dihukum mati, tidak peduli siapapun mereka, ancamnya. Setelah mengatakan ini, Zhao Xinian tertawa lagi dan berjalan pergi dengan langkah lebar. Dari awal hingga akhir, Wei Wuya berdiri diam, tidak bergerak dari tempatnya. Begitu Zhao Xinian dan yang lainnya telah pergi cukup jauh, Wei Wuya tiba-tiba gemetar seluruh tubuhnya. Menggerutu. Seteguk besar darah menyembur keluar. Jiang Fengyan berteriak ketakutan. Menteri Wei. Dia bergegas untuk mendukung Wei Wuya. Pada saat ini, kulit Wei Wuya sudah berubah sangat pucat. Karena mengalami cedera serius dan belum pulih, dia terlalu memaksakan diri tadi, menyebabkan cederanya makin parah. Saya baik-baik saja. Wei Wuya berkata setelah beberapa saat, sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tapi yang mulia besi itu, kekuatannya sangat mengerikan. Jika aku tidak salah, dia pasti telah mengembangkan teknik kura-kura misterius. Teknik kura-kura misterius adalah teknik kultivasi terkenal dari keluarga Zhao di ibu kota, yang ditandai dengan serangan yang lemah tetapi pertahanan yang kuat. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang tadi, yang sebenarnya bukan kekuatannya, tetapi tetap saja, dia punya kekuatan seperti itu. Kali ini, Zhou Yu akan mendapat masalah. Feng Yan, kamu harus segera memberitahu Zhou Yu dan memberitahunya tentang orang ini, agar Zhou Yu tidak terkejut jika terjadi konflik dengannya, perintah Wei Wuya. Dia sama sekali bukan tandingan orang ini saat ini. Baik, Menteri Wei, saya akan segera memberitahunya, jawab Jiang Fengyan. Di Huan Yu Corporation, Zhou Yu baru saja menangani masalah Zheng Weixiang ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya untuk melihat bahwa itu adalah Bei Yong yang menelepon. Ten. Zhou, tolong selamatkan kami berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Keputusasaan dan ketakutan dalam suara Bei Yong sangat jelas. Zhou Yu terkejut. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Zhou, saya baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari keluarga Zhao di ibu kota telah tiba, orang yang sangat penting. Karena aku bersekutu denganmu, mereka ingin membunuh kita, jelas Bei Yong. Baru saja, orang-orang mereka datang mengejar kami, dan saya serta anak saya berhasil melarikan diri berkat Tuan. Perlindungan sang yang putus asa, kepahitan dalam suara Bei Yong terdengar jelas. Siapa Tuan? Sang. Aku pernah menceritakannya kepadamu sebelumnya, dia adalah saudara laki-laki kakekku. Dia dulunya adalah seorang ahli Saint Realm, tapi dia terluka parah kemudian. Zhou Yu teringat. Bei Yong telah menyebut orang ini saat mengikrarkan kesetiaannya, meminta bantuan Zhou Yu untuk mengobatinya. Mata Zhou Yu berkilat dingin, menyipit. Segera pergi ke Biro Bela Diri, perintahnya. Aku akan menunggumu di pintu masuk Biro Bela Diri. Saya akan meminta Biro Bela Diri untuk melindungi Anda dan putra Anda, dia meyakinkan. Bei Yong ragu-ragu. Akankah Biro Bela Diri
Lindungi kami. Tentu saja. Setelah menutup telepon, Zhou Yu memberitahu Sui Tianyu dan langsung menuju ke biro bela diri. Bab 516. Tombak tembaga yang patah. Paviliun seni bela diri. Zhou Yu membawa Bei Yong dan putranya ke paviliun seni bela diri, dan pada saat yang sama, menemui Wei Wuya, meminta bantuannya. Wei Wuya langsung setuju dan mengizinkan Bei Yong dan putranya tinggal di paviliun seni bela diri untuk sementara waktu. Setelah itu, Wei Wuya memanggil Zhou Yu dan berkata, "Zhou Yu, aku baru saja menghubungi Zhao Xinian, dan kali ini dia datang dengan niat agresif. Saya berlatih tanding dengan salah satu anak buahnya yang bernama Iron Zun, seorang guru yang telah menguasai teknik kura-kura misterius. Bahkan saya tidak bisa menembus pertahanannya dan malah terluka akibat serangan baliknya." Petik 2. Teknik kura-kura misterius. Zhou Yu tertegun. Teknik kura-kura misterius adalah teknik kultivasi terkenal dari keluarga Zhao di ibu kota, yang termasuk dalam kategori penyempurnaan tubuh mirip dengan teknik kuali emas. Namun, karena reputasi keluarga Zhao, teknik ini jauh lebih terkenal daripada teknik kuali emas. Petik 2. Siapapun yang bisa mengolah teknik ini adalah elit keluarga Zhao di ibu kota. Para elit keluarga Zhao biasanya tidak mengambil tindakan dengan mudah. Jika hal itu terjadi, itu berarti pembantaian. Sepertinya mereka bertekad untuk menghadapimu kali ini. Petik 2. Setelah mendengar apa yang Wei Wuya katakan, alis Zhou Yu berkerut sedikit. Dia sendiri telah mengembangkan teknik kuali emas dan sangat menyadari betapa hebatnya teknik kultivasi tersebut. Karena hanya menguasai setengah dari teknik tersebut, Zhou Yu nyaris berhasil mengolah teknik kuali emas hingga alam 6 kuali dan tidak dapat maju lebih jauh. Meski begitu, dengan penguasaan alam 6 kuali dalam teknik kuali emas, dia mampu membunuh ahli semi santo seperti Qiu Baiwan selama alam bawaan agung dan bahkan memukul mundur ahli alam santo seperti Yang Tianpeng. Dan teknik kura-kura misterius milik keluarga Zhao di ibu kota tidak diragukan lagi lengkap. Iron Zun, dengan teknik kura-kura misterius, telah melangkah ke alam suci, kekuatannya dapat dibayangkan. Bila Wei Wuya saja tidak dapat menembus pertahanannya, maka semakin kecil kemungkinan aku dapat melakukannya. Dengan semakin kuatnya keluarga Zhao di ibu kota, aku harus segera menyusun tindakan balasan. Semakin lama aku menunggu, semakin banyak kejadian tak terduga yang bisa terjadi. Namun bagaimana saya harus menanggapinya? Ekspresi wajah Zhou Yu terus berubah. Dia terus merenungkan sarana yang dimilikinya saat ini. Jurus bela diri setingkat jari api meledak dan 3 ledakan misteri api sejati sama sekali tidak berguna melawan para ahli alam suci. Langkah sungai gunung dan sentuhan ilahi mungkin berguna, tetapi hanya untuk melarikan diri. Sedangkan untuk kekuatan geng naga, itu berdasarkan pada tingkat penyempurnaan tubuhnya, tanpa terobosan dalam tingkat tersebut, kekuatan-kekuatan geng naga terbatas dan tidak banyak berguna. 5 elemen ki sejati yang dimilikinya saat ini. Ki sejati kayu yi, ki sejati api neter, dan ki sejati air gui, memiliki kekuatan terbatas terhadap para ahli alam suci pemurnian tubuh. Setelah berpikir panjang, satu-satunya pilihan adalah Eight Desolations Fist. Penguasaannya terhadap pukulan 8 kehancuran telah mencapai taraf pencapaian yang luar biasa. Jika dia dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari pencapaian hebat Eight Desolations Fist, mungkin akan ada kesempatan untuk menghancurkan pertahanan Iron Zone. Akan tetapi, kekuatan dari Eight Desolations Fist sangatlah besar. Zhou Yu sebelumnya telah mencoba untuk menggunakan kekuatan penuhnya namun menyerah di tengah jalan. Karena tubuh fisiknya tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan mengerikan yang dilepaskan Eight Desolations Fist secara tiba-tiba. Jika dia memaksakannya, dia hanya akan menyebabkan tubuhnya sendiri meledak dan mati. Jadi, dalam pertempuran, Zhou Yu paling banyak melepaskan momentum pukulan 8 kehancuran dan tidak pernah benar-benar menggunakan teknik pukulan itu sendiri. Untuk melepaskan kekuatan penuhnya, seseorang harus memiliki kekuatan fisik yang sepadan atau mengandalkan senjata dewa. Kekuatan fisik yang sepadan adalah sebesar kekuatan alam suci pemurnian tubuh, suatu kondisi yang jelas tidak dapat dicapai Zhou Yu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, satu-satunya solusi adalah mengandalkan senjata ilahi. Dengan mengingat hal ini, Zhou Yu memandang ke arah Wei Wuya. Kepala Wei, apakah Anda punya senjata suci di sini, yang mampu menahan kekuatan yang sangat dahsyat? Wei Wuya tampak bingung. Apa yang akan kamu lakukan? Menteri Wei, pernahkah Anda mendengar tentang tinju 8 ekstremitas? Pupil mata Wei Wuya tiba-tiba mengecil. Tinju 8 ekstremitas. Apakah kamu berbicara tentang tinju 8 ekstremitas dari keluarga Huang di kota Yu? Tepat sekali, Zhou Yu mengangguk. Jangan bilang kau tahu cara menggunakan tinju 8 ekstremitas. Zhou Yu menganggukkan kepalanya. Wajah Wei Wuya dipenuhi keterkejutan.
Dia mengetahui seni bela diri ini, karena kepala keluarga Huang dari kota Yu pernah menggunakan tinju 8 ekstremitas untuk melawan Luo Zhendong, yang dikenal sebagai tinju langit. Kepala keluarga Huang, dengan kekuatan tinju 8 ekstremitas, mampu menahan 3 pukulan Luo Zhendong, sehingga menjadi terkenal di seluruh negara Qin. Akan tetapi, justru karena itulah, tinju 8 ekstremitas menjadi objek kecemburuan, dan karena keluarga Huang dari kota Yu tidak memiliki warisan yang cukup, mereka tidak mampu menghadapi aliran musuh kuat yang terus-menerus. Akibatnya, mereka dengan cepat mengalami penurunan, dan keberadaan Eight Extremities Fist menjadi tidak diketahui. Semua orang mengira seni bela diri ini telah hilang. Tetapi Wei Wuya tidak menyangka bahwa Zhou Yu akan mengetahui seni bela diri ini. Melihat keterkejutan di wajah Wei Wuya, Zhou Yu menjelaskan secara singkat masalah mengenai keluarga Huang di kota Yu. Setelah mendengar ini, Wei Wuya menjadi sangat gembira. Jadi begitulah adanya. Keluarga Huang memang punya keberanian dan sarana. Petik 2. Meskipun begitu, jika kau benar-benar bisa melepaskan kekuatan penuh dari Eight Extremities Fist, kau mungkin punya kesempatan untuk menembus teknik kura-kura misterius milik Iron Sun. Namun, saya tidak yakin apakah Pavilion Wu saya memiliki senjata suci yang Anda butuhkan. Tetap saja, aku bisa mengajakmu melihatnya, dan kau bisa memilih sendiri. Petik 2. Itu akan sangat bagus, terima kasih, Menteri Wei. Wei Wuya melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa Zhou Yu tidak perlu bersikap sopan. Selanjutnya, dia membawa Zhou Yu ke gudang senjata Pavilion Wu. Gudang senjata Pavilion Wu terletak 30 meter di bawah tanah di dalam pavilion. Formasi didirikan di sekitar tempat itu, dan di dalamnya, semua jenis senjata disimpan. Pedang, tombak, tombak panjang, dan kapak, kait dan garpu, setiap kategori memiliki banyak variasi, menyilaukan mata. Zhou Yu dengan cepat mengamati senjata-senjata itu tetapi tidak menemukan satu pun yang memuaskannya. Tepat pada saat itu, tatapan Zhou Yu tiba-tiba menyapu sebuah sudut. Di sana, setumpuk besar senjata berkarat diletakkan sembarangan, dan di bagian paling bawah, ada tombak tembaga yang penuh karat. Kelihatannya tidak mencolok sehingga lebih menyerupai pipa pembuangan daripada senjata. Namun, cahaya tajam tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. 5 elemen Qi sejatinya merasakan aura samar namun tajam yang terpancar dari pipa pembuangan ini. Tombak tembaga. Zhou Yu segera berjalan mendekat dan mencabut tombak tembaga itu. Dia dengan hati-hati menggunakan kekuatan roh primordialnya, mendekatkannya ke tombak tembaga. Tiba-tiba, aura tajam yang kuat meledak dalam sekejap, dan pandangan kegembiraan liar muncul di mata Zhou Yu. Menteri Wei, bolehkah saya mengambil tombak ini? Bab 517. Aura emas merah. Wei Wuya tidak menyangka Zhou Yu benar-benar akan memilih tombak yang patah. Zhou Yu, benda ini sudah tidak berguna lagi. Ini semua adalah senjata yang sudah usang. Balai bela diri akan menanganinya secara berkala, dan ini adalah bagian dari kelompok berikutnya yang akan diproses. Petik 2. Dengan penuh semangat, Zhou Yu berkata, di dalam tombak ini, ada sesuatu yang sangat penting bagiku. Dengan benda ini, aku yakin aku pasti bisa menembus teknik kura-kura misterius. Wei Wuya tampak skeptis. Namun, melihat Zhou Yu begitu bersemangat, dia mengangguk dan berkata, jika kamu menginginkannya, ambil saja. Setelah memperoleh tombak perunggu, Zhou Yu tidak melihat apapun lagi. Dia dan Wei Wuya meninggalkan gudang senjata. Menteri Wei, saya butuh tempat yang tenang untuk menyendiri dan berkultivasi. Selama kultivasi saya, bisakah Anda menjaga keluarga dan teman-teman saya? Wei Wuya ragu sejenak, lalu berkata, keluarga Zhao dari ibu kota datang dengan kekuatan yang luar biasa, dan orang-orang dari balai hukuman juga sedang melawan mereka. Aku khawatir aku tidak bisa menghentikan mereka terlalu lama. Berapa lama kamu perlu menyendiri? Zhou Yu berpikir sejenak. Sekitar 4 atau 5 hari. 4 atau 5 hari seharusnya sudah cukup. Silakan, aku akan mencoba menghentikan mereka semampuku. Terima kasih, Menteri Wei. Zhou Yu membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia pergi ke ruang rahasia yang diatur oleh Wei Wuya dan langsung memulai pengasingannya. Di dalam ruang rahasia, Zhou Yu duduk bersila, meletakkan tombak perunggu di pangkuannya. Dia lalu menarik napas dalam-dalam, menempelkan telapak tangannya pada tombak perunggu, lalu menggunakan keterampilan Taichu. Begitu jurus Taichu dikerahkan, tombak perunggu yang awalnya berkarat tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah diamati lebih dekat, cahaya keemasan itu tidak selembut sinar matahari, setiap sinarnya berbeda dan tajam seperti jarum emas. Memang, itu adalah energi emas merah. Wajah Zhou Yu dipenuhi kegembiraan. Energi emas merah ini adalah salah satu Qi sejati 5 elemen, yang dikaitkan dengan logam, dan mengatur kehancuran.
Jika dia dapat menyempurnakannya dan memperoleh Red Gold Rookie, serangan mematikan yang dia lancarkan akan meningkat beberapa kali lipat. Zhou Yu telah lama mencari atribut logam ki sejati, tetapi tidak menemukan petunjuk. Namun saat itu, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa tombak ini mengandung energi emas merah yang langka. Dan karat pada permukaan tombak itu sebenarnya bukan karat melainkan segel. Teknik segel seperti karat ini sangat canggih, bahkan Zhou Yu hanya bisa merasakannya dengan kombinasi keterampilan Tai Chu dan roh primordialnya. Dia menduga bahwa orang yang menyegel energi emas merah di dalam tombak itu memiliki kecakapan formasi yang mungkin tidak lebih buruk dari milik orang tua itu. Pada saat itu, dia hanya memastikan kembali bahwa ada energi emas merah di dalam tombak itu. Untuk mendapatkan energi emas merah, dia masih perlu memecahkan segel yang seperti karat. Itulah sebabnya Zhou Yu berkata dia perlu mengasingkan diri selama 4 atau 5 hari. Mari kita mulai sekarang. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, mulai membuka segelnya. Sementara Zhou Yu sedang membuka segel, Zhao Xinian dan yang lainnya keluar dari markas besar aliansi komersial Tianhu. Wajah Zhao Xinian muram. Tidak menyangka akan tertunda setengah hari oleh seorang pria tua yang terluka parah. Kemana Bei Yong dan putranya pergi? Dia menggonggong dengan marah. Yang Tianpeng segera menanggapi di sisinya. Saudara Xinian, jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya segera. Petik 2. Setelah perintah Yang Tianpeng keluar, tanggapan datang dengan cepat. Saudara Xinian, kami menemukan mereka. Bei Yong dan putranya telah dibawa ke aula bela diri oleh Zhou Yu. Sepertinya balai bela diri bermaksud melindungi mereka. Ini aula bela diri lagi. Ekspresi Zhao Xinian menjadi gelap. Sepertinya Wei Wuya menganggap remeh peringatanku. Ayo kita pergi ke balai bela diri untuk rakyat, jika Wei Wuya berani menghalangi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan ayunan tangannya, Zhao Xinian langsung menuju ke aula bela diri. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk balai bela diri lagi. Berkat kembalinya Wei Wuya dan Jiang Fengyan, Lu Xiuying, Wu Yue, dan yang lainnya juga telah kembali ke posisi mereka sebagai pemimpin kelompok dan kembali ke aula bela diri. Begitu mengetahui ada yang berupaya memasuki balai bela diri dengan paksa, mereka pun bergegas keluar. Yang Tianpeng, apa yang kamu lakukan? Lu Xiuying berkata dengan marah. Sebelumnya, Lu Xiuying dan yang lainnya menaruh hormat pada Yang Tianpeng, tetapi karena perselingkuhan Kuan Yulong, Yang Tianpeng mengejar dendam pribadi, yang menghancurkan citra berwibawanya di benak mereka. Oleh karena itu, pada saat itu, mereka tidak takut pada Yang Tianpeng. Kamu, anggota balai hukuman, sebenarnya berkolusi dengan keluarga Zhao dari ibu kota untuk melawan balai bela diri, ini tindakan yang berbahaya. Wajah Yang Tianpeng menjadi gelap. Seorang pemimpin kelompok aula bela diri berani berteriak di hadapanku, sepertinya aula bela diri benar-benar perlu didisiplinkan dengan benar, jika tidak, di mana otoritas aula hukuman akan berdiri. Begitu kata-katanya terucap, Yang Tianpeng melayangkan pukulan. Meskipun Lu Xiuying dan yang lainnya tahu mereka tidak sebanding, mereka tidak takut dan langsung maju untuk bertarung. Namun tepat pada saat itu, terdengar suara teguran. Berani sekali kau. Sosok hitam bergegas keluar dari aula bela diri, langsung menangkis pukulan Yang Tianpeng. Karena terkejut, Yang Tianpeng langsung terpental oleh pukulan itu, menyemburkan banyak darah dan mundur 10 langkah sebelum menstabilkan posisinya. Setelah berdiri teguh, dia akhirnya melihat bahwa orang yang datang adalah Wei Wuya dan Jiang Fengyan antara lain. Wei Wuya menatap Yang Tianpeng dengan mata dingin. Ini hanya peringatan, jika kau berani menyerang murid-murid balai bela diriku sesuka hati lagi, aku akan membunuhmu. Yang Tianpeng sangat marah namun tidak berdaya. Pada saat itu, Zhao Xinian berkata dengan acuh tak acuh. Menteri Wei, saya datang ke balai bela diri untuk mengeksekusi pengkhianat keluarga Zhao saya, sebaiknya serahkan mereka, dan saya jamin saya akan segera membawa anak buah saya dan pergi. Wei Wuya menjawab dengan dingin. Di sini, saya hanya punya orang-orang yang taat hukum, tidak ada pengkhianat. Mata Zhao Xinian menyipit. Wei Wuya, aku memberimu muka dengan memanggilmu menteri, apakah kau benar-benar berpikir keluarga Zhao ku takut padamu? Biar ku katakan padamu, kalau aku tidak melihat mereka dalam 1 menit, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tatapan mata Zhao Xinian dingin, membuat bulu kuduk meremang. Wei Wuya sama sekali tidak takut. Tidak sopan. Aku ingin melihat seberapa tidak sopannya kamu. Zhao Xinian mengepalkan tinjunya. Mencari kematian. Tunjukkan rasa hormat. Saat kata-katanya itu diucapkan, Iron Zun di sisinya melangkah maju dengan 1 langkah dan menyerang Wei Wuya. Bab 518. Yan Maozong tiba. Sekali lagi berhadapan dengan Iron Venerable, Wei Wuya tidak berani menganggapnya enteng. Dia segera menyalurkan kekuatannya dan menghadapi tantangan itu secara langsung.
Sosok kedua lelaki itu secepat kilat, saling bertabrakan dalam sekejap. Dentang. Pukulan Wei Wuya yang tanpa ampun menghantam dada Iron Venerable, mengeluarkan bunyi dentuman tumpul yang mengingatkan pada logam, disertai pantulan yang kuat. Pada saat itu, lengan baju kanan Wei Wuya berubah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan itu, pembuluh darah di lengan kanannya pecah dan mengeluarkan darah. Sebaliknya, Iron Venerable, meski menerima pukulan Wei Wuya, tampaknya tidak terluka sama sekali, hanya terdorong mundur lebih dari 10 meter. Pertarungan langsung mereka tampaknya menguntungkan Wei Wuya, tetapi dialah yang terluka. Di sisi lain, serangan Iron Venerable jelas lebih lemah dari Wei Wuya, namun dia tetap tidak terluka. Hasil yang aneh ini mengejutkan semua orang di Wuj. Menatap Zhao Xinian dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi senyum dingin. Ini adalah aspek Iron Venerable yang paling tangguh. Serangannya mungkin tidak terlalu kuat, tetapi pertahanannya dapat menghancurkan lawan-lawannya. Menteri Wei benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, melukai dirinya sendiri sambil memukul orang lain seperti ini, sungguh membuka mata saya. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami sampai mati dengan menyakiti diri sendiri? Zhao Xinian mengejek dengan cibiran dingin. Amarah memuncak dalam diri Wei Wuya, tetapi dia sama sekali tidak berdaya untuk menanggapi. Iron Venerable melirik ke arah dadanya lalu tersenyum mengejek saat dia menyerang Wei Wuya sekali lagi. Ekspresi Wei Wuya berubah, dan dia tidak punya pilihan selain melawan sekali lagi. Tapi tepat pada saat itu, gelombang energi pedang yang mengerikan melesat dari kejauhan, menyasar Iron Venerable. Iron Venerable bereaksi cepat, segera menghentikan serangannya terhadap Wei Wuya untuk bertahan melawan energi pedang. Bang! Dengan satu pukulan, dia menghancurkan energi pedang dari jauh. Ia sendiri terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Meski begitu, dengan gerakan seperti ikan mas, ia melompat kembali berdiri. Iron Venerable melirik tinjunya, menyadari adanya luka pada buku-buku jarinya yang terbuat dari besi. Meskipun lukanya tidak dalam, tetapi tetap saja menyebabkan dia kehilangan muka yang cukup parah. Yang lainnya pun terkejut dan menoleh, hanya melihat seorang lelaki tua dengan pedang panjang terbang ke arah mereka. Kedatangannya tak lain dan tak bukan adalah Yan Maozong. Yan Maozong berbicara dengan acuh tak acuh kepada Zhao Xinian dan yang lainnya. Gubernur Qi telah menetapkan bahwa di dalam wilayah ibu kota, para ahli alam suci dilarang bertarung secara pribadi. Jika ada yang secara terbuka melanggar aturan ini, mereka akan menjadikan seluruh negeri naga musuh, dan mereka akan menanggung akibatnya. Petik 2. Zhao Xinian jelas mengenali Yan Maozong juga. Dia mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Qi Guochang akan turun tangan melindungi Wuj di saat kritis ini. Apa yang coba dilakukan Qi Guochang? Mungkinkah dia bersedia mempertaruhkan karirnya melawan keluarga Zhao? Keluarga Zhao-nya, tentu saja, tidak takut pada Qi Guochang, tetapi jika Qi Guochang berdiri bersama Wei Wuya, maka bahkan keluarga Zhao-nya di ibu kota tidak akan bisa mengabaikan mereka. Bagaimanapun, ini adalah negeri naga, bukan ibu kota. Namun Zhao Xinian tidak mau menyerah begitu saja. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menatap Yan Maozong. Apakah Gubernur Qi benar-benar siap menentang keluarga Zhao? Yan Maozong berkata dengan acuh tak acuh. Saya rasa saya sudah menjelaskannya dengan jelas. Gubernur mewakili seluruh negeri naga dan tidak menargetkan siapapun secara khusus, kecuali, tentu saja, mereka melanggar aturan. Petik 2. Zhao Xinian mengepalkan tinjunya. Gubernur benar-benar tahu bagaimana berbicara dengan mulia. Baiklah, saya mendoakan agar gubernur memiliki karir yang lancar dan jaya, kemajuan di setiap langkahnya, dan umur panjang yang sehat. Meskipun kata-kata Zhao Xinian tampak seperti berkah, kata-kata itu syarat dengan ancaman. Dia tahu bahwa dengan kehadiran Yan Maozong, dia tidak akan mampu melenyapkan Bei Yong dan yang lainnya hari itu. Jadi, dia memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu lagi. Ayo pergi. Zhao Xinian berbalik dengan marah dan melangkah pergi. Yang Tianpeng, sambil memegangi lengannya yang terluka, dipenuhi dengan kebencian, tetapi tanpa Zhao Xinian, dia tidak dapat menimbulkan masalah dan harus pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, tubuh Wei Wuya bergetar dan dia meludahkan banyak darah. Jiang Fengyan dan yang lainnya menjadi pucat dan bergegas maju untuk mendukung Wei Wuya. Yan Maozong juga terkejut dan mendekati Wei Wuya. Saudara Wei, apakah kamu terluka? Wei Wuya mengangguk. Saya cedera sebelumnya dan belum pulih. Yan Maozong berkata dengan serius. Jadi begitu. Itu menjelaskan mengapa kamu terluka oleh Iron Venerable. Petik 2. Wei Wuya melambaikan tangannya. Bahkan jika aku tidak terluka, aku mungkin tidak sebanding dengan Iron Venerable. Teknik kura-kura misteriusnya benar-benar mengerikan. Yang paling menakutkan adalah dia hanya seorang ahli elit biasa dari keluarga Zhao di ibu kota. Petik 2.
Sulit membayangkan berapa banyak ahli elit yang dimiliki keluarga Zhao, dan seperti apa eksistensi para ahli top mereka. Mendengar kata-kata itu, semua orang terdiam. Di mata setiap orang, terlihat sekilas keterkejutan dan kekhawatiran. Yan Maozong menghela nafas. Saudara Wei benar. Bahkan aku mungkin tidak mampu menangani Iron Venerable. Petik 2. Keluarga Zhao dari ibu kota memang salah satu keluarga teratas di negara naga. Kekuatan mereka yang luar biasa tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana bagi Zhou Yu untuk menentang mereka. Petik 2. Kunjungan saya hari ini sebenarnya atas nama gubernur. Keinginan gubernur. Wei Wuya bertanya dengan penuh semangat. Apa maksud gubernur? Bab 519. Amarah. Memang benar, gubernur bermaksud agar Zhou Yu memutuskan hubungan dengan keluarga Lin dari Yancheng. Karena target utama keluarga Zhao di ibu kota masih keluarga Lin di Yancheng. Jika Zhou Yu memutuskan hubungan dengan keluarga Lin dari Yancheng, gubernur punya cara untuk menjaga Zhou Yu tetap aman. Petik 2. Alasan gubernur melakukan ini adalah karena dia menghargai potensi Zhou Yu. Dengan bakatnya, selama dia tidak mati sebelum waktunya, tumbuh menjadi kekuatan yang dapat menghalangi keluarga Zhao bukanlah hal yang mustahil. Petik 2. Mendengar ini, wajah Wei Wuya dipenuhi keterkejutan. Apakah maksudmu keluarga Zhao dari ibu kota sedang mengincar keluarga Lin dari Yancheng? Tepat sekali, Yan Maozong mengangguk. Bagaimana mungkin keluarga Zhao, kekuatan sebesar itu, mengambil tindakan terhadap keluarga Lin yang sederhana dari Yancheng? Ini tidak dapat dipercaya, mungkinkah ada kesalahan? Wei Wuya tidak dapat mempercayainya. Pada saat ini, Jiang Fengnian angkat bicara. Menteri Wei, tidak ada kesalahan. Keluarga Zhao dari ibu kota memang mengincar keluarga Lin dari Yancheng. Mereka awalnya membiarkan pasukan afiliasi seperti asosiasi letian berurusan dengan keluarga Lin. Namun, karena kemunculan Zhou Yu dan berulang kali ia menggagalkan rencana asosiasi letian, mereka telah menghasut keluarga Zhao di ibu kota untuk mengambil tindakan secara langsung. Petik 2. Mengenai alasannya, kami masih belum tahu. Wei Wuya mendengarkan dengan wajah penuh keterkejutan. Pada saat ini, Jiang Fengnian menoleh ke arah Yan Maozong. Pak Tuayan, aku sudah bicara dengan Zhou Yu tentang masalah pemutusan hubungan dengan keluarga Lin. Sikap Zhou Yu sangat jelas, itu sama sekali tidak mungkin, jadi kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Petik 2. Yan Maozong mengerutkan kening dan berkata. Jadi, Zhou Yu bertekad untuk mengikatkan nasibnya pada keluarga Lin dari Yancheng. Ya, Jiang Fengnian mengangguk. Kalau begitu kita punya masalah, kata Yan Maozong dengan serius. Gubernur tidak akan bisa melindunginya setiap saat seperti yang dilakukannya hari ini. Anda harus tahu, setiap kali dia campur tangan, dia menghadapi tekanan yang tak terbayangkan. Petik 2. Hati Wei Wuya tergerak. Yan tua, Zhou Yu sedang mengasingkan diri, mengatakan bahwa dia punya cara untuk menghadapi Iron Sun, tapi dia butuh beberapa hari. Bisakah Anda meminta gubernur untuk bertahan beberapa hari lagi, apapun yang terjadi? Dia punya cara untuk menghadapi Iron Sun. Yan Maozong tertegun sejenak. Wei Wuya mengangguk. Itulah yang dia katakan. Saya tidak tahu banyak tentang dia, tapi saya rasa dia bukan orang yang bisa menyombongkan diri. Saya yakin dia pasti punya caranya. Yan Maozong mengungkapkan ekspresi bijaksana. Jika dia sendiri yang mengatakannya, maka itu memang mungkin. Kalau begitu, saya akan melaporkan situasi ini kepada Gubernur Qi. Jika dia benar-benar mampu menghadapi Iron Sun, kurasa Gubernur Qi pasti akan bertekad melindunginya, tidak peduli seberapa besar tekanan yang harus ditanggungnya. Tetapi, bisakah Zhou Yu benar-benar menangani Iron Sun? Yan Maozong masih ragu. Jiang Fengnian berkata dengan penuh semangat. Dengan dukungan penuh Gubernur Qi, ditambah paviliun bela diri kita, saya tidak berani membicarakan tempat lain, tetapi setidaknya di Qinzhou, keluarga Zhao di ibu kota tidak akan berani bertindak gegabah. Jangan terlalu bersemangat dulu. Aku bilang dia harus bisa menghadapi Iron Sun. Yan Maozong mengingatkannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah diusir oleh Yan Maozong, Zhao Xinyan dan yang lainnya dipenuhi rasa tidak puas. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh menatap Zhao Songqing. Songqing, di mana orang-orang dari asosiasi letian? Keluarga Zhao telah tiba, mengapa mereka belum menunjukkan diri? Ekspresi Zhao Songqing jelek saat dia berkata. Paman, sebelum Anda tiba, asosiasi letian memang mengirim orang. Namun, para ahli yang mereka kirim hampir semuanya dibunuh oleh Zhou Yu. Sedangkan untuk presiden asosiasi letian, aku bahkan belum melihatnya. Saya pikir asosiasi letian semakin tidak peduli dengan keluarga Zhao kita. Zhao Songqing mengambil kesempatan itu untuk menambah panasnya api. Zhao Xinyan sudah kesal. Setelah mendengar ini,
dia langsung menjadi marah. Pengkhianatan aliansi perdagangan Tianhu adalah satu hal, apakah asosiasi Letian juga ingin memisahkan diri dari keluarga Zhao kita? Suruh Yu Fengtian dari asosiasi Letian datang menemuiku segera. Zhao Songqing menggelengkan kepalanya. Paman, aku tidak bisa menghubungi Yu Fengtian, aku bahkan tidak punya nomor teleponnya. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya, tapi tidak ada yang tahu di mana dia. Mata Zhao Zinian menyipit. Pergilah ke markas asosiasi Letian, aku ingin melihat apa yang sedang mereka lakukan. Tak lama kemudian, Zhao Zinian dan kelompoknya tiba di markas asosiasi Letian. Saat itu, Yu Fengtian sedang minum teh di kantornya. Tetua pertama dan tetua keempat bergegas berlari masuk. Presiden, keluarga Zhao dari ibu kota, Zhao Zinian dan rombongannya telah datang. Yu Fengtian mengerutkan kening. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Tidak jelas, tapi Zhao Songqing mencarimu sebelumnya dan tidak dapat menemukanmu. Dia mungkin menyimpan dendam yang besar padamu. Petik 2. Lagi pula, mereka baru saja pergi ke paviliun bela diri, tetapi ditolak oleh Yan Maozong. Kurasa mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Mereka mungkin ada di sini untuk mencari penjelasan. Presiden, haruskah kita bertemu mereka? Yu Fengtian merenung sejenak, lalu bangkit. Meskipun asosiasi Letian sekarang berbeda dari sebelumnya, dengan dukungan tidak hanya dari keluarga Zhao di ibu kota, menyinggung keluarga teratas di ibu kota tetap tidak akan baik. Tak lama kemudian, Yu Fengtian bersama tetua pertama, tetua keempat, dan sekelompok besar anggota senior asosiasi Letian, tiba di gerbang depan untuk menyambut Zhao Zinian dan orang-orangnya. Saat melihat Zhao Zinian, Yu Fengtian menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Zhao, saya minta maaf. Saya sibuk dengan beberapa urusan akhir-akhir ini dan tidak berada di Qinsu. Saya tidak tahu tentang kunjungan Anda yang terhormat dan tidak menyambut Anda dari jauh, mohon maafkan saya. Petik 2. Seperti kata pepatah, Anda tidak bisa menamparkan wajah yang tersenyum. Dengan sikap Yu Fengtian yang seperti itu, Zhao Zinian jadi sulit untuk menyerang secara langsung. Namun, martabat keluarga Zhao harus dijunjung tinggi. Zhao Zinian berbicara dengan dingin. Presiden Yu, Anda benar-benar bersikap angkuh. Saya dengar dari keponakan saya bahwa dia sudah berada di kota provinsi selama beberapa waktu, dan Anda, Presiden Yu, bahkan belum menampakkan wajah Anda. Apakah menurutmu sayapmu sudah cukup kuat sehingga kau tidak perlu lagi bergantung pada keluarga Zhao? Yu Fengtian tersenyum dan berkata, bukankah aku baru saja menjelaskan bahwa aku sedang sibuk dengan beberapa urusan dan tidak bisa berada di dua tempat sekaligus? Apa yang begitu penting hingga lebih penting daripada keluarga Zhao kita? Zhao Songqing bertanya dengan rasa tidak puas. Wajah Yu Fengtian masih menampakkan senyum, tetapi nadanya berubah sedikit dingin. Apakah berurusan dengan Wei Wuya dan Zhou Yu masuk hitungan? Bab 520. Tujuan Zhao Zinian. Begitu kata-kata ini diucapkan, Zhao Zinian dan yang lainnya semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Zhao Zinian bertanya. Yu Fengtian dengan singkat menjelaskan rencana penyergapan Wei Wuya. Zhao, sesuai permintaan keluarga Zhao, asosiasi Letian kami belum melonggarkan blokade terhadap keluarga Lin di Yancheng selama bertahun-tahun. Petik 2. Mereka telah ditekan selama bertahun-tahun dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Tapi semuanya berubah setelah Zhou Yu muncul. Oleh karena itu, asosiasi Letian kami telah berusaha untuk melenyapkan orang ini sejak lama, tetapi kami tidak pernah berhasil dan bahkan menderita kerugian besar karenanya. Asosiasi Letian kita telah membayar harga yang sangat mahal, namun kita masih harus menanggung cemoohan dan ejekan. Karena itu, asosiasi Letian kami tidak akan terlibat lagi dalam masalah ini. Petik 2. Yu Fengtian tampak marah. Zhao Zinian mengerutkan kening dan melotot ke arah Zhao Songqing. Zhao Songqing segera menciutkan lehernya karena takut. Zhao Zinian menoleh untuk melihat Yu Fengtian. Presiden Yu, asosiasi Letian Anda memang mengalami masa-masa sulit selama beberapa tahun terakhir. Tenang saja, sekarang keluarga Zhao sudah tiba, aku akan memastikan Zhou Yu mati. Namun, selain itu, ada hal penting lainnya, itulah sebabnya saya datang menemui Anda hari ini. Tugas ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga Zhao secara langsung dan harus dikelola oleh asosiasi Letian Anda. Petik 2. Presiden Yu, apakah Anda punya masalah dengan itu? Mendengar ini, jantung Yu Fengtian berdebar kencang, dia tahu bahwa jika keluarga Zhao merasa tidak nyaman, dia harus turun tangan. Zhao Zinian jelas memiliki motif tersembunyi. Namun Yu Fengtian tidak dalam posisi untuk menolak. Zhao, mengingat apa yang Anda katakan, masalah ini sangat penting. Ayo masuk ke dalam untuk bicara secara pribadi. Petik 2. Terlepas dari apapun yang diinginkan Zhao Zinian darinya, Yu Fengtian tidak ingin orang luar mengetahuinya.
Zhao Zinian menganggukkan kepalanya. Yu Fengtian segera membawa Zhao Zinian ke kantornya. Di kantor, hanya mereka berdua. Saat itulah Yu Fengtian akhirnya berbicara. Zhao Zinian berbicara dengan acuh tak acuh. Situasinya begini, ada orang penting di ibu kota yang ingin aku membawa Lin Luoluo kembali ke ibu kota. Sekarang, dengan perhatian Qi Guochang dan Wei Wuya tertuju padaku, aku tidak dalam posisi untuk menangani ini. Oleh karena itu, tugas ini hanya dapat dikelola oleh Anda. Petik 2. Zhao Zinian datang ke Fengtian dengan kedok membersihkan para pengkhianat keluarga Zhao, tetapi sebenarnya, tujuannya adalah ini. Tugas ini sangat penting bagi keluarga Zhao. Meskipun Yu Fengtian tidak mengerti mengapa keluarga Zhao begitu terpaku pada keluarga Lin Diancheng, dia juga tidak tahu mengapa mereka ingin mengambil seorang wanita di bawah umur dari keluarga Lin. Nalurinya mengatakan bahwa ini bukan masalah sederhana. Belum lagi, Lin Luoluo adalah tunangan Zhou Yu, yang bukan rahasia lagi. Konsekuensi yang mungkin terjadi jika Zhou Yu mengetahui tunangannya telah diambil berada di luar imajinasi Yu Fengtian. Dia merenung sejenak, lalu berkata dengan ambigu. Lin Luoluo adalah tunangan Zhou Yu. Jika Zhou Yu tahu, mengingat koneksi dan kekuatannya saat ini, asosiasi letianku mungkin tidak akan pernah menemukan kedamaian lagi, apalagi. Sebelum Yu Fengtian menyelesaikan kalimatnya, Zhao Zinian menyela. Presiden Yu, masalah ini adalah sesuatu yang harus Anda lakukan. Keluarga Zhao telah mendukung asosiasi letian Anda selama bertahun-tahun, dan sudah saatnya bagi Anda untuk membalas budi keluarga Zhao. Petik 2. Lagi pula, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu tidak diberi hadiah. Kudengar asosiasi letianmu ingin mencaplok 7 keluarga besar Fengtian dan kekuatan komersial papan atas itu, kan? Keluarga Zhao dapat membantu Anda. Pupil mata Yu Fengtian tiba-tiba menyempit. Tolong aku. Bagaimana? Zhao Zinian tersenyum tipis. Pertama, kita akan mengintegrasikan kekuatan keluarga Liu, keluarga Lin, dan keluarga Gao melalui langkah-langkah yang kuat dan menyerahkan mereka kepada asosiasi letian Anda. Kedua, tangkap saja Lin Luoluo dan kirim dia ke ibu kota. Setelah aku melenyapkan Zhou Yu, semua perusahaan yang dia kendalikan akan diberikan kepada asosiasi letianmu. Petik 2. Apakah Anda puas dengan kondisi ini? His. Bahkan Yu Fengtian, setelah mendengar ini, menarik napas tajam saat napasnya berubah cepat. Jika semuanya benar-benar seperti yang digambarkan Zhao Zinian, saat itu, asosiasi letiannya akan mengendalikan lebih dari 80% aset dan kekuasaan Fengtian. Kekayaan sebesar itu tidak dapat dibayangkan. Yu Fengtian bahkan tidak dapat memimpikannya prospek seperti itu. Tetapi, bagaimanapun juga, dia adalah presiden asosiasi letian, licik dan cerdik, dan tidak akan mudah terpesona dengan tawaran besar ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menenangkan dirinya. Zhao Zinian mendongak dan tertawa ringan. Presiden Yu, apa yang Anda anggap sebagai kekayaan besar mungkin tampak penting di mata Anda, tetapi bagi kami, keluarga Zhao di ibu kota, itu hanyalah setetes air di lautan, tak layak disebut. Meskipun pernyataan itu arogan, datang dari keluarga Zhao, itu sepenuhnya masuk akal. Ini juga meredakan sejumlah keraguan Yu Fengtian. Akan tetapi, dia tetap tidak langsung setuju. Zhao, untuk membawa Lin Luoluo pergi, kita harus berurusan dengan Zhou Yu terlebih dahulu. Saya punya rencana, tetapi jumlah master teratas di asosiasi letian terbatas. Kita tidak bisa menandingi Zhou Yu. Bisakah Anda mengirim seorang guru dari keluarga Zhao untuk membantu saya? Aku akan memasang jebakan untuk melenyapkan Zhou Yu. Petik 2. Setelah Zhou Yu pergi, aku akan memastikan sisanya ditangani sesuai keinginanmu. Zhao Zinian menatap Yu Fengtian dengan mata menyipit. Rubah tua ini. Bahkan dengan tawaran sebesar itu, dia masih belum merasa tenang. Akan tetapi, Zhao Zinian tidak mau berdebat lebih jauh. Saya akan mengirim seseorang yang terhormat untuk membantu Anda. Kekuatannya lebih dari cukup untuk melenyapkan Zhou Yu. Yu Fengtian segera menunjukkan kegembiraan. Bagus sekali. Terima kasih, Tuan. Dengan dukunganmu, rencanaku pasti akan berhasil. Saya akan mengaturnya segera. Bab 521. Ki Sejati Emas Merah. Paviliun Wanbao, Ruang Rahasia. Zhou Yu telah mulai secara bertahap melepaskan segel pada tombak tembaga itu. Kekuatan spiritualnya lebih terfokus daripada sebelumnya. Langkah ini tidak dapat dilakukan terburu-buru. Kesalahan apapun kemungkinan dapat merusak Ki Sejati Emas Merah di dalam tombak tembaga. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari setelah hari ketiga, tombak tembaga di tangan Zhou Yu tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan saat sinar keemasan terpancar darinya. Segelnya akhirnya rusak. Wajah Zhou Yu penuh dengan kegembiraan. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah cahaya keemasan itu. Dalam sekejap,
Zhou Yu merasakan serangkaian rasa sakit yang menyengat. Diketahui bahwa dia telah mengolah jurus kuali emasnya ke alam 6 kuali, tubuhnya dapat menahan peluru, tetapi di bawah cahaya sinar emas ini, dia merasakan sakit yang menusuk. Sungguh pantas disebut Red Gold True Key. Zhou Yu mulai menantikan seberapa besar kekuatan penghancur dahsyat yang akan dilepaskan begitu ia menyempurnakan Red Gold True Key dan mengintegrasikannya ke dalam tekniknya. Tanpa basa-basi lagi, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, lalu menggenggam tombak tembaga itu dengan kedua tangan, mengalirkan keterampilan Taichu, dan mulai melahap ki sejati emas merah yang ada di dalam tombak tembaga itu. Dengan Zhou Yu yang sepenuhnya mengoperasikan keterampilan Taichu, ki sejati emas merah di dalam tombak tembaga mulai berkurang dengan cepat. Karena Zhou Yu telah menyerap 3 jenis ki sejati yang berbeda sebelumnya, proses penyerapannya sudah sempurna. Oleh karena itu, penyerapan Red Gold True Key kali ini berjalan sangat lancar. Hanya dalam waktu 10 jam, Zhou Yu telah menyerap sepenuhnya Red Gold True Key di dalam tombak tembaga. Saat penyerapannya selesai, Zhou Yu tiba-tiba membuka matanya, dan kilatan petir kemasan melesat di matanya. Dia meninju tembok di depannya. Ki sejati emas merah meledak seketika, dan serangan kuat itu langsung menciptakan kawah di dinding, dikelilingi retakan padat. Perlu dicatat bahwa dinding ini diperkuat secara khusus. Kalau sebelum ki sejati emas merah, Zhou Yu mungkin harus mengerahkan sepenuhnya kekuatan geng naganya untuk mematahkannya. Namun sekarang, dengan Red Gold True Key, pukulan biasa miliknya dapat merusak dinding. Perasaan ini, dalam satu kata, mendebarkan. Sementara itu, selama pengasingan Zhou Yu, situasi di Provinsi Qin telah menjadi bergejolak. Selama 3 hari ini, keluarga Zhao di ibu kota mengambil tindakan keras untuk menyatukan keluarga Liu, Gao, dan Lin, membuat mereka tunduk pada asosiasi letian. Setelah itu, asosiasi letian mulai menyerang perusahaan Zhou Yu. Huan Yu Group. Mereka pertama-tama mengatur seseorang untuk secara diam-diam membakar pabrik farmasi Huan Yu Group, yang mengakibatkan semua bahan obat-obatan dan peralatan produksi yang disimpan habis terbakar, yang secara langsung mengakibatkan kerugian ekonomi lebih dari 500 juta. Tepat ketika ini terjadi, saluran pasokan medis Pavilion Wanbao juga mengalami masalah, sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Akibatnya, proyek estetika medis Huan Yu Group harus dihentikan secara paksa. Kemudian, mereka menyabotase proyek konstruksi yang dikelola LV Fang. Hanya dalam 3 hari, lokasi konstruksi yang diawasi oleh LV Fang mengalami lebih dari 20 kecelakaan, yang dibesar-besarkan oleh media, dan di bawah tekanan, otoritas regulasi terkait tidak punya pilihan selain meminta penghentian sementara pada semua proyek konstruksi Huan Yu Group. Dengan langkah ini, grup Huan Yu menghadapi tekanan yang meningkat dari opini publik dan pendanaan, kehilangan lebih dari 100 juta setiap hari. Selain itu, Qin Dingbang dan Qin Lan secara misterius telah menghadapi beberapa upaya pembunuhan, dan Qin Dingbang terluka. Keluarga Lin Diancheng juga mengalami beberapa kecelakaan, tetapi untungnya, dengan perlindungan Tianxiong, Lin Luoluo tetap tidak terluka. Namun, perusahaan Lin Diancheng menghadapi banyak komplikasi, dan beberapa proyek terpaksa dihentikan dan menjalani modifikasi karena berbagai kecelakaan. Serangkaian pemogokan menyebabkan Lin Corporation tidak stabil secara internal. Meskipun Zhou Yu telah membuat persiapan yang ekstensif sebelumnya dan menyiapkan beberapa lapis perlindungan untuk keluarga Lin Diancheng, begitu keluarga Zhao dari ibu kota mengambil tindakan perlindungan ini hampir tidak efektif. Sebelum Zhou Yu pergi mundur, Wei Wuya telah berjanji untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Tetapi sekarang, menghadapi serangkaian gerakan agresif ini, Wei Wuya benar-benar kesulitan untuk mengatasinya. Saat dia sibuk hingga kelelahan, Yu Fengtian, Presiden Asosiasi Letian, menawari Zhou Yu surat tantangan untuk berduel. Menantang di arena duel adalah cara yang sah dan legal untuk menyelesaikan keluhan pribadi dalam seni bela diri negeri naga. Setelah metode ini diadopsi, tidak ada kekuatan lain, termasuk pemerintah negara bagian, pavilion bela diri, atau balai hukuman, yang dapat campur tangan. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari gangguan dari Qi Guochang. Tentu saja, prasyarat untuk duel adalah kedua belah pihak bersedia. Dalam surat tantangan yang dikirim Yu Fengtian, dijelaskan dengan sangat jelas, serangan selama 3 hari terakhir hanyalah ujian kecil. Jika Zhou Yu tidak menerima, maka asosiasi letian akan mengintensifkan serangan mereka terhadap kelompok Huan Yu dan keluarga serta teman-teman Zhou Yu, dan hanya butuh 2 hari untuk membuat mereka semua menghilang. Surat tantangan ini menempatkan Wei Wuya dalam situasi sulit. Wei Wuya sangat menyadari bahwa asosiasi letian sendiri tidak memiliki kapasitas, tetapi dengan keterlibatan keluarga Zhao dari ibu kota, ceritanya berbeda, mereka memang memiliki kemampuan. Setelah menimbang pilihannya cukup lama, Wei Wuya memutuskan untuk menerima tantangan atas nama Zhou Yu, karena ia tidak yakin berapa lama keluarga dan teman-teman Zhou Yu dapat bertahan di bawah kekuatan gabungan keluarga Zhao dan asosiasi letian.
Setelah menerima tantangan itu, Wei Wuya membawa orang-orang dan bergegas menuju lokasi duel yang ditetapkan oleh Yu Fengtian, meninggalkan hanya Momo di pavilion bela diri untuk menunggu Zhou Yu muncul dari retret. Momo mondar-mandir dengan cemas di luar ruang rahasia saat itu. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara teredam diikuti getaran. Momo menatap gugup ke arah ruang rahasia. Pintu ruang rahasia terbuka, dan Zhou Yu keluar sambil memegang tombak panjang yang dibungkus kain hitam. Zhou Yu. Momo segera bergegas menghampiri. Zhou Yu tampak terkejut, dia tidak menyangka Momo akan menunggu di luar ruang rahasia. Momo, apa yang kamu lakukan di sini? Momo menjawab dengan cemas. Aku menunggumu. Zhou Yu menyipitkan matanya. Apa yang telah terjadi? Momo menjelaskan secara singkat apa yang telah dilakukan asosiasi latihan dalam 3 hari terakhir, dan setelah mendengarnya, ekspresi Zhou Yu berubah sangat dingin. Sepertinya keluarga Zhao dari ibu kota tidak dapat menahan diri lagi, melepaskan asosiasi latihan yang gila untuk menggigit orang. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini dengan mereka. Momo, di mana arenanya? Bawa aku ke sana. Bab 522. Di distrik pinggiran kota provinsi Qinzhou, di dalam villa liburan milik asosiasi latihan. Pada saat ini, sebuah arena telah didirikan di dalam villa liburan. 2 geng besar itu duduk di sekitar arena, jelas terbagi. Satu kelompok dipimpin oleh Zhao Zinian, dengan hadirnya Zhao Songqing, Yang Tianpeng, dan anggota dari keluarga Liu, keluarga Gao, dan keluarga Lin. Kelompok lainnya dipimpin oleh Wei Wuya, didampingi oleh Yang Siwu, Lou Moyan, Qin Dingbang, Qin Lan, LF Fang, Sui Tianyu, dan lainnya. Saat itu, Yu Fengtian menatap Wei Wuya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, Menteri Wei, jangan bilang Anda sengaja mengulur waktu di sini. Mengapa Zhou Yu belum muncul? Wei Wuya menjawab dengan suara dingin. Zhou Yu sedang menyendiri. Setelah dia keluar, dia akan muncul secara alami. Petik 2. Jangan cemas. Ketika saat itu tiba, itu adalah waktumu untuk mati. Petik 2. Yu Fengtian tertawa keras. Sepertinya Menteri Wei sangat percaya pada Zhou Yu. Tapi kenapa aku merasa kamu sengaja mengulur waktu? Biarkan aku katakan padamu, pertarungan di arena ada batas waktu. Jika dia tidak muncul dalam waktu setengah hari, dia akan dianggap mengundurkan diri secara otomatis. Kalau begitu, aku bisa dengan tepat memberikan pukulan mematikan kepada rakyatnya, dan bahkan Qi Guochang pun tidak akan bisa menghentikanku. Petik 2. Saat itu, saya benar-benar ingin melihat siapa yang akan menemui ajalnya. Mendengar ini, Qin Lan di belakang Wei Wuya tidak dapat menahan diri. Kemarahan memenuhi mata indahnya. Tindakan asosiasi latihan Anda beberapa hari terakhir ini sudah keterlaluan. Zhou Yu tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Tunggu sampai Zhou Yu keluar dari pengasingannya, dan kita lihat apakah kau masih bisa bersikap sombong seperti sekarang. Zhao Songqing telah memperhatikan Qin Lan sejak awal dan terkekeh dengan kilatan cabul di matanya. Kau pikir Zhou Yu bisa belajar di menit-menit terakhir, keluar dari pengasingannya setelah 3 atau 5 hari, dan menjadi tak terkalahkan. Berhentilah bermimpi. Lebih baik dia tidak muncul karena jika dia berani muncul, dia pasti akan mati. Petik 2. Adapun kamu, namamu Qin Lan, kan? Menurutku penampilanmu cukup bagus, dan kau hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi wanitaku. Jika kau bersedia mengikutiku sebagai mainanku, keluarga Zhao ku dapat memastikan pengaruh keluarga Qin di ibu kota tetap utuh, dan ayahmu dapat terus menjadi orang terkaya di Qinzhou. Petik 2. Ekspresi Qin Lan sedingin es saat dia membalas tanpa sopan santun. Memang, keluarga Zhao di ibu kota sangat berkuasa, tetapi apakah Anda memiliki kedudukan tinggi di keluarga Zhao di ibu kota? Apakah masa depan keluarga Zhao di ibu kota bergantung padamu? Atau mungkin, bakat bela dirimu sangat kuat? Maaf, Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak lebih dari seorang pengganggu yang mengandalkan kekuatan orang lain. Dan kau ingin aku mengikutimu? Wajah Zhao Songqing langsung berubah pucat. Memang, dia tidak termasuk di antara anggota muda paling menonjol di keluarga Zhao di ibu kota, dia juga tidak akan menjadi kepala keluarga di masa depan. Tetapi bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu dari Qin Lan? Bajingan, kau harus ditunggangi dengan keras agar aku bisa memberimu pelajaran yang akan kau ingat. Jangan khawatir, aku sangat ahli dalam hal itu. Tidak ada hal lain yang terjadi saat ini, jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Songqing mulai bergerak. Dia menyerang Qin Lan, mencoba menangkapnya. Melihat ini, salah satu pengawal dari Aula Shenwu yang dikirim oleh pihak Qin Dingbang, King Lao, segera melangkah maju untuk mencegat. Bang! Keduanya saling bertukar pukulan. Zhao Songqing terhuyung mundur dalam kemunduran yang tidak bermartabat.
Dengan begitu banyak penonton, wajah Zhao Songqing berubah sangat pucat. Dia menatap Zhao Zinian. Paman, orang jahat ini berani memprovokasi keluarga Zhao kita dengan cara seperti itu tidak bisa ditoleransi. Paman, kumohon bantu aku menangkapnya. Aku harus memberinya pelajaran yang bagus. Petik 2. Mendengar ini, Yu Fengtian menawarkan diri untuk mengatakan, Tuan Muda Zhao, serahkan masalah sepele ini kepada kami, Asosiasi Letian, untuk menanganinya. Setelah berbicara, dia menoleh ke tetua keempat. Old Four, pergi. Tangkap Qinlan dan bawa dia ke Tuan Muda Zhao untuk bersenang-senang. Petik 2. Tetua keempat tertawa dingin dan melompat keluar. Setelah berkata demikian, dia langsung berhadapan dengan tetua keempat dan keduanya langsung bertarung. Tetua keempat sangat kejam, mengarahkan setiap serangannya ke arah Tuan. Vital King. King berjuang untuk membela diri, situasinya penuh bahaya. Sama seperti Tuan. King adalah orang paling tangguh di sisinya, dan jika King kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Qin Dingbang menatap Wei Wuya untuk meminta bantuan, dan Wei Wuya hendak bergerak. Tetapi pada saat itu, Iron Zun tiba-tiba melangkah maju, memancarkan aura luar biasa yang langsung menyelimuti Wei Wuya, Yang Siwu, dan Luo Moyan. Jika kau ingin bergerak, aku akan menemanimu, kata Iron Zun acuh tak acuh. Wajah Wei Wuya dan yang lainnya berubah. Iron Zun terlalu sombong, mengira dia bisa menekan mereka bertiga sendirian, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Teknik hantu Suan milik Iron Zun terlalu kuat, mereka tidak yakin akan kemenangan pasti. Zhao Songqing melihat situasi dengan jelas. Dengan adanya Iron Zun di sana, Wei Wuya dan yang lainnya tidak berani bergerak, dan dia tiba-tiba menyeringai. Saya tiba-tiba berubah pikiran. Aku menginginkan wanita Zhou Yu, katanya. Aku akan bermain dengan wanitanya tepat di depan Zhou Yu. Hanya memikirkannya saja rasanya menyenangkan. Qinlan, Sui Tianyu, datanglah ke sini sendiri. Wajah Qin Dingbang berubah drastis saat dia segera melangkah di depan Qinlan. Hahaha, tapi aku akan melakukannya. Bisakah kau menghentikanku? Mata Zhao Songqing penuh dengan tawa mengejek. 10 detik terakhirmu, jika kau tidak datang dengan sukarela, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Begitu kata-kata Zhao Songqing terucap, tetua pertama sudah ada di sisinya, siap menyerang kapan saja. Melihat situasi yang mengerikan itu, Qinlan tidak mau mempertaruhkan keselamatan ayahnya, memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ayah, aku akan ke sana. Tolong, jangan bertindak gegabah, pintanya. Kamu harus menunggu Zhou Yu keluar. Dia pasti akan membalaskan dendamku, tambahnya dengan keyakinan. Lan, teriak Qin Dingbang dengan mendesak. 10 detik telah berlalu, kata Zhao Songqing sambil tertawa dingin. Begitu Zhao Songqing selesai berbicara, tetua pertama sudah mendatangi Qin Dingbang. Memukul. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Qin Dingbang hingga terpental. Ayah, teriak Qinlan sambil berlari menghampirinya. Namun dia ditangkap oleh tetua pertama, yang menatap Qinlan dengan mata dingin saat dia melotot balik padanya, air mata mengalir di wajahnya. Tunggu saja, Zhou Yu tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua pertama tidak takut sedikit pun. Ah, benarkah? Mari kita lihat apakah Zhou Yu bisa datang menyelamatkanmu saat kau dipermainkan oleh Tuan Muda Zhao, dia mencibir. Dengan senyum dingin di wajahnya, tetua pertama meraih Qinlan dan berjalan menuju Sui Tianyu. Melihat hal itu, LV Fang segera maju untuk menghalangi mereka, tetapi dia malah terpental akibat tamparan dari tetua pertama. Dengan kedua wanita itu dalam genggamannya, tetua pertama menyeret mereka ke arah Zhao Songqing. Sui Tianyu dan Qinlan berjuang keras, tetapi sia-sia, mereka berdua sudah menangis. Tepat pada saat itu, gelombang suara yang mengerikan tiba-tiba meletus. Mengaum. Bab 523. Melangkah ke panggung. Serangan sonik yang mengerikan ini menciptakan riak di udara. Di tengah riak-riak itu, tampak ribuan tentara tengah menyerbu. Seluruh arena diselimuti oleh serangan sonik ini, dan semua orang menunjukkan ekspresi waspada. Sang guru agung yang berada di garis depan tercengang di tempatnya. Pada saat itu, pikirannya kosong, jiwanya bergetar hebat, dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Tepat saat orang-orang belum dapat bereaksi, sesosok makhluk terbang dan mendarat di samping arena, muncul tepat di hadapan sang guru besar. Zhou Yu. Qinlan dan Sui Tianyu tidak terpengaruh oleh serangan sonik itu, dan meskipun keduanya menangis, ekspresi mereka segera berubah menjadi kegembiraan. Kamu akhirnya datang. Aku tahu kau pasti akan muncul. Qinlan melepaskan diri dari cengkeraman sang guru besar dan melemparkan dirinya langsung ke Zhou Yu. Zhou Yu dengan lembut menepuk kepala Qinlan dan membelai rambutnya. Maaf aku terlambat, aku telah membiarkanmu menderita. Qinlan menggelengkan kepalanya.
Pada saat itu, sang guru agung akhirnya tersadar dari serangan Sonic. Melihat Zhou Yu tepat di hadapannya, raut wajahnya berubah drastis dan tanpa sepatah kata pun, dia segera mundur. Zhou Yu menyipitkan matanya, berpikir untuk pergi. Zhou Yu melayangkan pukulan, dan karena jaraknya hanya beberapa inci, sang guru agung tidak dapat menghindar. Presiden, selamatkan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pukulan Zhou Yu langsung mengenai jantungnya. Jantungnya meledak saat terjadi benturan, dan sang guru agung meninggal seketika. Yu Fengtian diliputi keterkejutan dan amarah. Zhou Yu telah membunuh 4 dari 5 pelindung agung asosiasi letiannya serta guru surgawi. Kekuatan utama asosiasi letian yang telah dibina selama bertahun-tahun hampir seluruhnya hancur oleh Zhou Yu. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan dalam hatinya. Namun, dia tidak membiarkan amarahnya mengaburkan penilaiannya. Dia sangat menyadari bahwa untuk menghadapi Zhou Yu, dia harus memanfaatkan kekuatan keluarga Zhao. Yu Fengtian menarik napas dalam-dalam, tatapannya dingin saat dia menatap Zhou Yu. Zhou Yu, ku dengar kau belajar dengan giat di menit-menit terakhir, menyendiri. Aku pikir kamu mungkin bisa menerobos ke alam santo tertinggi. Bagaimana mungkin kamu masih hanya seorang seniman bela diri bawaan? Seorang seniman bela diri biasa berani bersikap kurang ajar di depan Tuan Zhao. Saya pikir kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Petik 2. Hari ini, dengan adanya Tuan Zhao di sini, kamu pasti akan hancur. Zhou Yu mencibir. Saya tidak menyangka Presiden Asosiasi Letian adalah seseorang yang menindas orang lain dengan memamerkan koneksi yang kuat. Yu Fengtian, menyadari bahwa Zhou Yu telah mengetahui tipu muslihatnya, menjadi marah karena malu tetapi menahan diri untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Melihat kejadian ini, raut wajah sang guru keempat berubah drastis, dan karena tidak berani berhadapan lagi dengan selebrant tua itu, dia pun segera mundur. Pada saat itu, Qin Dingbang dan LFE Fang keduanya bangkit berdiri, menatap Zhou Yu dengan penuh semangat. Zhou Yu, Paman Qin, kakak LFE, maaf aku terlambat dan telah merepotkan kalian. Tapi jangan khawatir, aku janji mereka akan membayarnya 2 kali lipat. Qin Dingbang dan LFE Fang keduanya mengangguk berat. Mereka tentu saja percaya pada Zhou Yu. Zhou Yu, mereka mendirikan arena ini hanya untuk menghadapimu, kamu harus sangat berhati-hati. Zhou Yu mengangguk, lalu perlahan berbalik menghadap Zhao Xinian, Yang Tianpeng, dan yang lainnya. Kalian semua akan mati. Lin Zhaoxuan adalah orang pertama yang melangkah maju, dengan marah menegur. Zhou Yu, kamu masih berani bersikap sombong di depan Tuan Zhao. Berlututlah dan terima kematianmu dengan cepat. Petik 2. Kebencian Lin Zhaoxuan terhadap Zhou Yu jauh melampaui kebencian yang dimilikinya terhadap keluarga Yan Chenglin. Gara-gara Zhou Yu, keluarga Lin dari ibu kota kehilangan sebagian besar aset mereka, dan kini, dia terpaksa tunduk pada asosiasi letian, dan menjadi tak lebih dari sekadar anjing milik asosiasi itu. Zhou Yu menatap Lin Zhaoxuan dengan tatapan dingin. Lin Zhaoxuan, karena keluarga Linmu masih bertahan sampai sekarang, kamu seharusnya berterima kasih kepada tetua Lin Chaodong. Jika bukan karena dia, keluarga Lin ibu kotamu pasti sudah musnah sejak lama. Petik 2. Aku sudah mengampuni nyawamu berkali-kali, tapi kau tetap mencari kematian. Kalau begitu, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Sudah saatnya keluarga Lin dari ibu kota menghilang. Hanya kamu. Dasar bocah yang masih baru. Lin Zhaoxuan sangat marah dan malu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura teror tiba-tiba meledak dari Zhou Yu, menekan Lin Zhaoxuan. Tubuh Lin Zhaoxuan bergetar seolah terkena pukulan, kulitnya langsung berubah pucat, dan jejak darah mengucur dari sudut mulutnya. Pada saat itulah Zhao Xinian turun tangan. Auranya pun meledak, menerobos kekuatan penindasan Zhou Yu. Dasar anak muda yang kurang ajar. Untuk bersikap begitu lancang di hadapanku. Petik 2. Zhou Yu memandang Zhao Xinian dengan acuh tak acuh. Semua kejadian beberapa hari terakhir ini diatur oleh keluarga Zhao dari ibu kota, bukan? Saya sangat penasaran, mengapa keluarga Zhao dari ibu kota begitu ngotot menekan keluarga Lin dari Yan Cheng yang tidak penting. Zhao Xinian mencemooh. Kamu akan segera mati, kamu tidak perlu tahu banyak. Melihat penolakan Zhao Xinian untuk menjawab, Zhou Yu tidak keberatan. Dia telah bertemu banyak orang yang keras kepala sebelumnya. Begitu dia berhasil menguasainya, tidak ada lagi kekhawatiran bahwa dia tidak akan berbicara. Nanti, kita lihat saja apakah kamu masih bisa sekuat ini. Meskipun Zhou Yu tampak sangat kuat, Wei Wuya dan yang lainnya merasa gelisah. Mereka semua mengira Zhou Yu sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam suci. Dengan bakat dan kekuatan Zhou Yu, begitu dia berhasil menembus alam suci, dia pasti akan menjadi ahli teratas di antara para suci, dan Iron Reference, tentu saja, tidak akan lagi ditakuti.
Tetapi sekarang, dengan kegagalan Zhou Yu untuk menerobos, situasinya tampak suram. Jiang Fengyan berkata dengan suara rendah. Menteri, untuk saat ini, mari kita biarkan Iron Reference sibuk, memberi Zhou Yu kesempatan untuk menemukan peluang. Mungkin dia bisa menembus pertahanan Iron Reference dan membunuhnya dalam satu serangan. Petik 2. Wajah Wei Wuya muram. Aku khawatir rencana ini akan sulit. Zhao Xinyan juga seorang ahli alam suci, dan terlebih lagi, dia sangat terampil dalam teknik gerakan. Tambahkan Yang Tianpeng ke dalam campuran, dan saya khawatir kita kemungkinan besar akan hancur daripada tidak. Sementara keduanya dipenuhi rasa khawatir, Zhou Yu tiba-tiba melompat dan melangkah ke arena. Dengan tatapan angkuh, dia menyapu Zhao Xinyan dan yang lainnya. Arenanya sudah siap, bukan? Siapa yang ingin menjadi orang pertama yang mencari kematian? Bab 524. Intrik dan konflik. Dihadapkan dengan provokasi tiba-tiba Zhou Yu, semua orang yang hadir tercengang. Pada saat itu, alis Taizun berkerut, dan dia hendak naik ke panggung. Namun dia dihentikan oleh Zhao Xinyan. Zhao Xinyan menoleh untuk melihat Yu Fengtian. Presiden Yu, banyak sekali ahli di asosiasi letihan Anda yang telah dibunuh oleh Zhou Yu, sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk membalas dendam, ayo, pergilah. Yu Fengtian baru saja memainkan trik, bahkan Zhou Yu telah mengetahuinya, dan Zhao Xinyan tentu saja mengetahuinya juga. Dia bukan tipe orang yang bisa dimanipulasi orang lain. Sebuah kedutan melintasi sudut mata Yu Fengtian. Dia diam-diam mengutuk, rubah tua. Akan tetapi, karena Zhao Xinyan telah berbicara, dia tidak bisa menolak. Lagi pula, dia sangat marah terhadap Zhou Yu, yang terbaik adalah membiarkan pertempuran yang memutuskan. Dia tidak percaya bahwa dirinya, seorang ahli berpengalaman di alam suci, tidak dapat menghadapi Zhou Yu. Yu Fengtian meraung marah, menghentakkan kakinya ke tanah, seketika menciptakan lubang yang dalam, dan bagaikan bola meriam, dia melesat ke udara, melompat ke atas panggung, dan langsung menuju Zhou Yu dengan pukulan. Sebagai ahli Sein Realm yang berpengalaman, Yu Fengtian tentu saja memiliki jurus yang luar biasa. Dia membudidayakan sejenis gangjin yang disebut geng harimau hitam. Dengan pukulannya, udara bergemuruh dengan auman harimau dan teriakan naga. Zhou Yu tidak menggerakkan otot sedikit pun dan fokus menjalankan teknik kuali emas dengan kekuatan penuh. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras saat serangan mereka bertabrakan. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejut yang terlihat dan menyebar. Setelah satu pukulan, Zhou Yu tidak terluka sama sekali. Melihat pemandangan ini, pupil mata Yu Fengtian tiba-tiba menyusut. Dia sudah tahu Zhou Yu tidak biasa, tetapi baru setelah berhadapan langsung dengannya, dia menyadari betapa tidak biasanya dia. Seorang seniman bela diri biasa di alam bawaan benar-benar berdiri teguh menahan pukulan dari seorang ahli alam suci tanpa bergerak. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Ekspresi terkejut yang sama muncul di mata semua orang. Kecuali satu orang. Ikat Zun. Teknik kuali emas dari alam 6 kuali. Pandangan fanatik muncul di mata Taizun. Yu Fengtian tidak terburu-buru melakukan gerakan lain, ekspresinya serius. Bukankah teknik kuali emas harusnya hilang? Satu-satunya versi yang bertahan adalah yang setengah selesai, hanya mencapai alam 5 kuali. Bagaimana dia bisa berkultivasi ke alam 6 kuali? Lagi pula, bahkan teknik kuali emas dari alam 6 kuali pun seharusnya tidak mampu sepenuhnya menghalangi geng macan hitamku. Taizun angkat bicara. Karena pemuda ini bukan hanya seorang Grandmaster pemurnian tubuh, tetapi pemurnian ki-nya juga telah mencapai level Grandmaster alam bawaan. Mengolah penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki sama sulitnya dengan naik ke surga, tetapi manfaatnya juga jelas. Dia bisa menggunakan ki sejatinya untuk memperkuat gangjinnya, sehingga meningkatkan kekuatan gangjinnya. Semakin tinggi bakatnya, semakin besar integrasi antara Truki dan gangjin. Integrasi gangjin dan Truki anak ini memang yang terkuat yang pernah kulihat. Mendengar kata-kata Taizun, Zhou Yu juga terkejut. Dia tidak menyangka lelaki itu akan mendapat begitu banyak kesimpulan hanya dari satu pukulan. Pria ini bukan orang biasa. Wajah Yu Fengtian berubah gelap, saat ini, dia sudah berpikir untuk mundur. Zhou Yu terlalu tangguh, dan setelah membunuh begitu banyak ahli asosiasi letiannya, dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Zhou Yu. Tentu saja, dia sangat yakin bahwa jika dia menggunakan semua metodenya, dia pasti bisa membunuh Zhou Yu. Namun, itu akan menimbulkan biaya yang terlalu besar. Dia tidak mau. Kilatan cahaya melintas di mata Yu Fengtian saat dia tiba-tiba menatap Zhou Yu. Jika Penatua Zun sangat menghormatimu, aku sungguh tidak percaya. Mati untukku. Yu Fengtian sekali lagi melancarkan geng macan hitamnya, melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Melihat pukulan ini, Zhou Yu menyipitkan matanya, kecurigaan melintas di matanya. Dalam sekejap,
Keduanya bertarung dan bertukar lebih dari selusin gerakan. Setelah lebih dari selusin gerakan, Zhou Yu melancarkan pukulan biasa, dan Yu Fengtian tiba-tiba menjerit menyedihkan, memuntahkan seteguk darah, dan terpental dari panggung. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Yu Fengtian sebenarnya telah dikalahkan oleh Zhou Yu. Ini sungguh mengejutkan. Hanya Zhou Yu yang memiliki senyum geli di bibirnya. Yu Fengtian tampak ganas dalam setiap gerakannya, tetapi kenyataannya, sejak pukulan pertama, setiap serangan Gang Jin-nya lebih lemah dari sebelumnya. Zhou Yu tidak tahu trik apa yang tengah dia coba mainkan, dia mengira Yu Fengtian tengah menahan diri untuk melakukan gerakan besar, tetapi sebaliknya, dia malah terbang dari panggung. Saat dia jatuh dari panggung, Zhou Yu mengerti segalanya. Yu Fengtian ini tidak berniat bertarung sampai mati dengannya. Ia mungkin tengah memendam pikiran, duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Petik 1. Zhao, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Anak ini memang luar biasa. Petik 2. Silakan, Tuan. Zhao Zinian menatap Yu Fengtian dengan dingin, lalu menoleh ke arah Taizun. Taizun mengangguk, lalu melompat ke atas panggung dengan satu lompatan. Saat Taizun melangkah ke panggung, jantung Wei Wuya dan yang lainnya berdebar kencang. Wei Wuya segera menggunakan indera ilahi untuk mengirimkan suaranya, berkata, Zhou Yu, dia adalah Taizun dari keluarga Zhao di ibu kota yang kuceritakan padamu. Teknik kura-kura misterius pria ini tidak dapat dipahami. Dia tidak hanya sangat defensif tetapi juga bisa memantulkan Gang Jin lawan. Anda tidak boleh meremehkannya. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya, mengamati Taizun. Ikat yang mulia. Dia tidak mungkin tiba di waktu yang lebih baik. Ki sejati merah emasnya dipersiapkan hanya untuk pria ini. Dia berharap Red Gold Truki tidak akan mengecewakannya. Pada saat yang sama, Taizun juga menatap Zhou Yu. Dengan sikap tenang, dia berkata dengan acuh tak acuh. Bakatmu sangat kuat, tidak kalah dengan beberapa pewaris keluarga terpandang di ibu kota, tapi alam kultivasimu terlalu rendah. Jika kau berada di alam suci, mungkin kau punya kualifikasi untuk melawanku secara langsung. Sayangnya, kamu hanya berada di alam bawaan utama. Zhou Yu menyeringai dan berkata. Setelah berbicara, ia mengulurkan tangan kepada hadirin di bawah panggung. Momo langsung memuntahkan sebuah benda yang dibungkus kain hitam. Zhou Yu menangkapnya dan dengan santai meletakkannya di sampingnya. Apa itu? Tanya Taizun. Zhou Yu terkekeh dingin. Sesuatu untuk membawa serta hidupmu. Alis Taizun berkerut. Zhou Yu tidak mau repot-repot mengobrol lagi, dan langsung melancarkan aksinya. Bab 525. Berjuang melawan kehormatan besi. Menghadapi Iron Zone, Zhou Yu tidak menyia-nyiakan kehati-hatian. Sejak dia menyerang, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kemampuan kuali emas dari alam 6 kuali dipadukan dengan kekuatan geng naga, dilengkapi dengan ki sejati api neter. Pukulannya langsung meledakkan udara. Tinju Zhou Yu berkobar seperti kembang api, berubah menjadi meteor yang jatuh dari langit. Menyaksikan dahsyatnya pukulan ini, orang-orang di bawah panggung tercengang. Terutama Yu Fengtian. Saat ia bertarung melawan Zhou Yu sebelumnya, Zhou Yu tidak menggunakan jurus ini. Jika gerakan ini menimpanya, apa yang akan terjadi? Bisakah dia mempertahankan diri dari hal itu? Wajah Yu Fengtian berubah dengan ragu. Namun, Wei Wuya dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Apakah ini hasil dari 3 hari pengasingan Zhou Yu? Jika demikian, ia mungkin benar-benar memiliki peluang untuk menang. Saat semua orang tengah asyik dengan pikirannya masing-masing, pukulan Zhou Yu mendarat di tubuh Iron Zone. Fisik Iron Zone yang sebelumnya tidak berbeda dengan orang kebanyakan, tiba-tiba muncul bayangan hantu tempurung kura-kura misterius saat tinju Zhou Yu mendekat. Ledakan. Hantu itu langsung memblokir pukulan Zhou Yu. Dalam sekejap, gelombang kejut Gang Jin meledak. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah, dan dia langsung mundur dengan cepat. Namun gelombang ledakan dahsyat itu masih menghantam tubuhnya. Lengan kanan Zhou Yu meledak, darahnya berhamburan di udara. Melihat ini, senyum Wei Wuya dan yang lainnya membeku. Sui Tianyu dan Qin Lan menjadi pucat karena ketakutan. Zhou Yu. Mereka berteriak dengan cemas. Zhao Songqing tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang idiot. Mereka benar-benar berpikir Zhou Yu bisa menembus teknik kura-kura misterius milik tetua yang terhormat, sungguh naif. Sekarang kau lihat, si penatua tidak perlu melakukan apapun, dan Zhou Yu sudah melumpuhkan dirinya sendiri. Putuslah harapan, dia tidak punya kesempatan. Menghadapi ejekan Zhao Songqing, Sui Tianyu, Qin Lan, dan yang lainnya terdiam. Wei Wuya, Jiang Fengnian, Yang Siwu, dan Luo Moyan, semuanya terlihat putus asa. Pukulan Zhou Yu yang sangat kuat tidak mampu mematahkan teknik kura-kura misterius milik Iron Zone, hasil duel ini tampaknya sudah ditakdirkan.
Zhou Yu tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menang. Mereka berempat saling bertukar pandang, masing-masing memahami pikiran masing-masing. Waktunya telah tiba untuk mempertimbangkan melarikan diri. Di atas panggung, setelah Zhou Yu menenangkan dirinya, dia menatap lengan kanannya dan kemudian ke Iron Zone. Teknik kura-kura misterius memang luar biasa. Iron Zone tenang. Nak, apakah kamu sekarang mengerti perbedaan antara kamu dan aku? Menyerahlah, kau bukan tandinganku. Namun mulut Zhou Yu melengkung membentuk senyum tipis. Apa terburu-buru? Baru saja, aku hanya menguji seberapa kuat cangkangmu. Menghadapi ejekan Zhou Yu, Iron Zone tetap tanpa ekspresi. Apa pentingnya apa yang telah kamu temukan? Zhou Yu mengejek. Tentu saja, untuk menghancurkannya. Hancur. Iron Zone mengangkat alisnya, menggelengkan kepalanya, dan terkekeh. Akan tetapi, saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba membeku. Zhou Yu perlahan mengangkat lengan kanannya yang terluka dan pembuluh darah yang pecah serta daging yang robek tampak mulai pulih dengan cepat. Untuk pertama kalinya, wajah Iron Zone yang biasanya tenang tampak terkejut. Dalam waktu kurang dari 10 detik, luka di lengan kanan Zhou Yu sembuh total. Di tengah tatapan kaget para penonton, Zhou Yu mengulurkan tangan dan mencengkeram batang besi yang dilapisi kain hitam di sampingnya dan dengan tarikan kuat, kain itu pun robek. Sebuah tombak perunggu ditemukan. Tombak itu seluruhnya berwarna tembaga kusam, memancarkan kilau lembut, namun secara tak dapat dijelaskan menyampaikan kesan ketajaman yang tajam, seakan-akan dapat menghancurkan pandangan seseorang. Melihat tombak perunggu ini, wajah Wei Wuya menampakkan keterkejutan. Bukankah itu? Dia tampaknya telah menyadari sesuatu, dan secerca pemahaman melintas di matanya. Tangan Zhou Yu mencengkeram tombak perunggu, melepaskan kekuatan 8 tinju kehancuran melalui tombak sebagai media, mengunci kekuatan itu ke Iron Zone. Saat kekuatan Eight Desolation Fist bertambah kuat, Iron Zone merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Iron Zone berubah sedikit. Mungkinkah pemuda ini benar-benar mampu mematahkan teknik kura-kura misteriusnya? Mustahil. Benar-benar mustahil. Pada saat itu, Zhou Yu bergerak. Sambil memegang tombak perunggu, dia melompat, tombak itu membelah langit dan menebas dengan ganas. Dengan teriakan yang menggelegar, tombak itu membelah udara. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan samar berkelap-kelip, saat kekuatan tinju yang tertanam dalam Eight Desolation Fist dilepaskan oleh Zhou Yu dengan tombak sebagai wadahnya. Cahaya tombak yang mengerikan itu meledak, meluas hingga lebih dari 10 meter kekuatannya. Angin tombak yang mengerikan langsung memutus pagar pembatas di sekitar platform. Namun bagi Iron Zone, yang benar-benar menakutkan bukanlah cahaya tombak 10 meter itu, melainkan cahaya kemasan samar yang dipancarkan dari tombak itu. Kilatan samar itu bagaikan pisau paling tajam di dunia, yang mampu menembus apa saja. Saya harus menghindar. Pikiran ini terlintas di benak Iron Zone, yang terbebani dengan teknik kura-kura misterius. Naluri pertempurannya selama puluhan tahun mengatakan kepadanya bahwa jika dia terkena cahaya kemasan ini, nyawanya bisa terancam. Tanpa sepatah kata pun, teknik kura-kura misterius milik Iron Zone meletus, menghujani kakinya dengan gangjin yang bersifat eksplosif, dan dia hampir saja meluncur ke tanah saat dia menerjang ke samping. Tombak perunggu Zhou Yu nyaris menggores ujung hidungnya saat menghantam tempat dia baru saja berdiri di panggung. Ledakan. Tombak perunggu Zhou Yu menghantam panggung dengan keras. Platform yang terbuat dari batu hitam mendalam itu hancur berkeping-keping akibat serangan Zhou Yu, menyebabkan batu-batu berhamburan. Banyak orang di sekitar tidak dapat menghindar tepat waktu dan tertusuk pecahan peluru. Setelah menghindari serangan itu, Iron Zone berbalik hanya untuk menemukan bahwa Zhou Yu telah menghilang. Pada saat itu, niat membunuh yang mengerikan muncul dari belakangnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.